Saya ingin Anda menjelaskan dulu terkait apa yang tertuang di dalam Yohanes 1 nomor 3. Boleh Anda bacakan ke saya? Bentar bang. Iya. Handphone saya kepental-bentar. Kalau kepental saya naik lagi ya. Ntar ini mau. Atau aku aja yang baca. Boleh bang. Soalnya takut kepental saya nanti. Silakan. Segala sesuatu telah dijadikan oleh Dia. Siapa ini yang dimaksud di sini bang? Yang menjadikan segala sesuatu ini? Nah, itu adalah Tuhan, Allah. Tuhan. Allah menjadikan segala sesuatu. Termasuk kejahatan. Jangan pakai kata Tuhan dulu bang. Nanti jadi multi tafsir. Karena Tuhan nggak apa-apa. Intinya Allah pada menjadikan segala sesuatu. Intinya pada prinsipnya Tuhan menjadikan segala sesuatu. Setuju? Iya. Allah menjadikan segala sesuatu. Bukan setuju. Allah di situ, Bung. Theos di situ. Jadi jangan memperkeruh suasana. Itu bahasa Yunani di situ, Bang. Bahasa Yunani. Dewa artinya dewa. Nah, jadi makanya saya ambil jalan tengahnya, kata Tuhan aja supaya dia sifatnya global. Tidak memihak kepada satu keyakinan. Setuju? Nggak bisa karena nanti begini, ketika ada yang menuhankan pohon, nanti dibilang bagaimana bisa pohon menjadi pencipta? Tidak, masalahnya di situ bukan kata Allah, Bung. Itu bahasa Yunani aslinya, Theos. Theos dalam bahasa Indonesia apa, Bang? Anda nggak mau jadi penyesat kan? Anda membahas tentang penyesatkan di sini, ya. Makanya kita harus lurus, jangan ada sesat menyesatkan di sini. Nah, jadi Tuhan pencipta langit dan bumi di situ menciptakan segala sesuatu. Apakah termasuk kejahatan? Tidak, Bang, tidak. Karena berarti gagal. Berarti dalil ini gagal. Kok gagal? Allah ya, karena di situ yang mana yang mau bicara ini? Turunkan aja dulu yang lain kalau tidak mau tahan dirinya bicara. Adanya. Kalau tidak tahan berbicara turunkan. Nah, bagus. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini batal dalil ini atau gimana? Segala sesuatu yang baik, Bang. Jadi nggak ada kata baik di situ. Kamu itu jangan menyesatkan, mentang-mentang Tuhanmu menyesatkan, kau menyesatkan di sini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu itu maksudnya apa? Dari hari pertama sampai hari ke-6 itu diciptakan segala sesuatunya baik. Tidak ada Allah kami itu menciptakan. Mana dalilnya? Mana dalilnya di Yohanes 1? Turunkan lagi yang satu ini, turunkan lagi. Turunkan lagi. Kalau dia tidak bisa memberikan dalil, turunkan lagi. Saya kasih dalil. Baca di Kejadian. Saya kasih dalil. Itu kan Yesaya 45 nomor 7. Dengarkan. Yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, dan yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan kejahatan atau nasib jahat. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Ini batal juga. Yohanes 1 nomor 3 batal. Yesaya 45 batal juga. Dibuang juga nih dalil. Sopaten kalian. Woi, gimana ini? Dibuang gak ini? Yesaya 45 nomor 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan kemalangan atau kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ini dihapus juga ini. Ini kitabnya Yahudi di Stipex. Di Stabilo ini dihapus. Gimana? Dihapus nah nih? Bicara dong. Saya boleh jawab ini. Oke, saya boleh jawab. Silakan. Saya diam. Silakan. Nanti kan. Ya, silakan. Atau gini. Saya kasih ke senior saya dulu, Bang Martin. Silakan, Bang Martin. Enggak, kamu aja. Martin itu murid saya dari dulu. Kamu aja. Murid. Kamu aja. Waduh, kalau iya, Pak Martin itu murid saya. Coba kamu ini dulu. Ayo. Ya, begini. Karena kamu orang baru, saya lihat kamu berlata-lata, berapi-api, semangatmu tinggi, ilmu aja yang nihil. Kemampuan bicara bagus, tapi nihil ilmu. Ayo. Okay. Yesaya 45 nomor 7 coba kau baca. Oke, saya 45 tadi kan udah Abang bacakan kan. Begini, kalau saya buka data ini nanti silakan. Ke pental nanti saya yang menjadikan terang, yang menciptakan gelap, yang menjadikan
kemujuran dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Ini dihapus nah, ini dalil. Nah, Dihapus nggak? sebentar. Di situ, Di situ. ketika Di situ. Ini saya sudah izin mulai, saya buka dulu. ini sudah Soalnya- mulai mau Sebentar, mempraktikkan sebentar. kejahatannya ini. Silakan. Sebentar. Saya nanti ke Bental, saya naik lagi. Saya mau buka data. Silakan Bang Martin dulu. Kalau nggak ada ilmu jangan coba-coba naik di Kumal Muslim. Malu dia teman-teman. Malu. Malu dalam bahasa Ibraninya di situ disebut ra. Ra itu artinya jahat. Akulah yang menciptakan, akulah yang membuat semua itu. Ayo. Oke. Silakan. Silakan. Berapa tadi? Ayat berapa? Yesaya 45 nomor 7. Kau sudah pakai kitabnya orang, kau enggak tahu juga. Sabar. Santai Penyesat dulu, begitu, kenapa? penyesat gitu. Cuman Nah. menang di koar aja. Silakan. Nah begini, kalau saya mah penyesat, kalau dibilang penyesat Bang ya, tadi kan udah jelas yang menyesatkan siapa. Nanti akan saya buktikan. melakukan penyesatan. Anda jangan kabur Iya, makanya. silakan. Saya akan buktikan siapa yang penyesat. Saya baca. Bukan cuman Oke. iblis aja, tapi seluruh Kristen di dunia itu adalah penyesat. Nanti saya buktikan dalilnya. Kristen sama dengan penyesat. Saya buktikan dalilnya sebentar. Jangan kabur. Jangan kabur. Yesaya akan 45 nomor kabur. 7. Iya. 45 ayat 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Ya. Tuhan yang membuat semuanya ini. Nasib malang Bang. Bahasa Ibraninya apa nasib malang di situ? Silakan. Wah, inilah kau agamamu penyesat. Kitabnya orang kau terjemahkan seenak perut. Itu kata ra di sana. Kata ra itu artinya jahat atau kejahatan. Hei, Ini agamamu itu adalah titisan iblis. Kitabnya Nah, ini Yahudi ya, kau kalau terjemahkan serampangan. kalau udah tersesat gini kejang-kejang, ternyata cuma kira bisa diskusi yang baik. Loh, Ternyata sama aja. saudara, kalau ada sebuah kitab mengartikan kitab original teksnya dengan tidak sesuai, itu penyesatan atau apa menurutmu? Begini Bang, ini terjemahan sudah yang dipermasalahkan terjemahan gak jelas. Lah, tadi saya bawa terjemahan. Emang saya yang menerjemahkan, kok ketawa? Nah, itulah artinya agamamu itu sebagai kendaraan iblis untuk menyesatkan orang. Karena kitabnya orang Yahudi diterjemahkan, dihilangkan terjemahan yang sesungguhnya untuk menipu. Itulah agamamu. Nah, Itulah agamamu. Nah, ini, coba. kejang itu. Tapi Nih, bagus nih. ya diskusinya. Sekarang udah kejang-kejang di album. Ini bahasa aslinya nih, coba. Akhir Yesaya 45 nomor 7. 45. Ya. Wah mantap ini. Ada Bang Billy. Nomor 7. Pegangan, kamu pegangan. Yoser or uvore chosech. Chosech shalom uvore ra. Ani Hashem asa. Oh. Artinya Artinya menciptakan terang dan gelap, yang menciptakan damai dan kejahatan. Evil. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Kalau dia bukan Tuhan, dia tidak menciptakan sesuatu segalanya. Tuhan itu menciptakan segala-galanya, termasuk kejahatan, tuyul. Makanya jangan jadi oten. So paten, so cantik. Sedangkan agamamu itu Bang Zuma ke Udah ke Ben. band. Ada yang panas di bawah ya? Waduh. Makanya Jangan panas, santai aja bro. bahasanya. Iya, Saya jangan nggak tahu, panas bukan- gitu loh. Santai aja, jangan ditombak gitu loh. Santai. Nggak, Santai nggak gitu ada. loh, Saya ya. tidak Ini ada aja nih pasukan. bro, jangan main.
Jangan main Saya tidak ada tombak-tombak gitu, Nggak ada santai pasukan. aja. Begini. Kalau ada orang yang main menciptakan- tombak itu artinya kepanasan iblis kalian gitu loh ya. Oh ya nggak apa-apa. Itu urusan. Saya tidak tahu kalau itu ya. Saya bukan tipe orang yang Bang suka Al- main tombak. Bang Alkus, Begini, saya juga baru tahu kalau Allah mereka itu menyesatkan kalau tidak dibukakan data itu tadi. Bahkan terjemahannya mereka bantah-bantah. Padahal udah jelas terjemahan itu, tapi Coba dibantah. ini, coba di terjemahan yang King James ya. King James bisa dibesarkan. Ini Kristen yang terjemahan ini King James. Tadi kan Tanakh, kitab orang Yahudi. Sekarang kitab Kristennya. Coba dibesarkan, host. Sudah saya besarkan tuh bang. Hah? Belum kok. Besar. Udah di layar besar. Oh udah, oke. Udah besar itu, udah besar. Di sini tulisan I form light and created darkness. I make peace and create evil. Ya, evil itu kejahatan dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Indonesia evil itu artinya kejahatan. Ini selaras dengan ayat dalam Torah. Reh nadati levaneka hayom et hayom vetato vetamawet vetara. Pada hari ini aku berhadapkan kepadamu kebaikan dan kehidupan, kejahatan dan kematian. Pilihlah yang baik supaya engkau hidup. Jadi ini selaras dengan Taurat. Tuhan memberikan kepada kita hak untuk memilih yang baik dan yang jahat. Ya, nih create evil. Jadi tidak ada nasi malang nasi mujur. Kalau terjemahan nasi malang nasi mujur, maka ketika nasibnya malang akan menyalahkan Tuhan. Bang Zuma gimana? Setelah jatuh ada yang sakit nggak kira-kira badannya Bang Zuma nih? Enggak. Oh, enggak ya? Kayak Tuhannya dia 3 hari, aku nggak cukup 3 hari bangkit. Mas bangkanya santai dulu. Lanjut, Santai. Abang dah. Juma. Saya benarasi dulu. Bang Juma. Saya benarasi ya. Biar nggak jatuh lagi, Bang. Saya benarasi ya. Jadi jelas saya benarasi jelas bahwa Tuhan itu maha kuasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Kejahatan itu bagian dari ciptaannya, karena kejahatan itu adalah sama seperti ciptaan yang lain. Tidak ada itu sosok cantik. Enggak ada itu Tuhan kami menciptakan kejahatan. Berarti Tuhanmu enggak maha menciptakan, dan katanya maha mencipta. Segala sesuatu dicipta, termasuk kejahatan. Saya tidak perlu berpanjang lebar. Kita sudah buktikan itu berdasarkan dalil. Sekarang masuk ke tema berikutnya, level berikutnya. Untuk menguji kalian. Sabar Tadi, dulu. Sebentar. Tadi dari tadi Sabar Anda dulu. narasi gantian dong Mas sama Sabar Clara. dulu Gimana? kan Anda kan sudah malu kan? Kan Kok sudah malu. Saya mau jelasin ini aja. Kan Anda sudah tidak malu. memberi kesempatan. Ya sudah. Coba Anda jelaskan. Coba Anda jelaskan. Saya jelaskan. Oke, Silakan. yang disebut tadi memang banyak tafsir yang menjelaskan tentang kejahatan. tafsir? Tentang Tafsir kemalangan. lagi? Tafsir itu terjemahan itu kan terjemahan itu salah satu tafsir Bang. Tafsir dalam bahasa yang lain. Nah ini makanya si Juma ini nggak mau dengerin kan. Waduh. Sekarang terjemahan Kamu itu mau tafsir menyesatkan? atau Ya bukan? udah, silakan kau menyesatkan. Silakan. Silakan. Saya tanya. Silakan, Terjemahan itu silakan. tafsir atau bukan? Bukan. Nah kan terjemahan Ya, bukan. itu adalah tafsir dalam suatu Kamu bahasa salah. yang mendekati Kamu salah. dengan arti. Salah. Ya, udah. Salah. Tafsir dengan terjemahan itu Oke. beda, Dek. Oke, begini. Ketika di situ disebutkan tadi bagus itu Bang Yosef ya mengatakan di dalam New King James Version itu evil. Oke di situ. Tapi ketika di New English Translation di situ calamity. Jadi di situ yang disebut kemalangan, chaos, semua itu memang itu Tuhan itu semua adalah Jahat nggak Tuhan itu? yang menciptakan. Nah, Jahat bukan nggak itu? itu bukan masalah jahat, itu adalah hak prerogatif dari Tuhan. Nah, masalahnya bukan itu Zuma. Yang kita bahas adalah menyesatkan. Ketika dikatakan Lah, menyesatkan, oke, di situ baik. iblis Tuhan, Lari lagi. Engkau telah menyesatkan Oke, aku sebentar. Gantian baik. dong, gantian. Baik. Sudah, Kamu sudah, kan tadi sudah. ngomong, saya diam Sudah. dari tadi. Udah Ah, selesai. kan? Belum Sudah saya selesai. ngomong. Udah selesai. Kasih saya 10 detik. Udah Kasih saya selesai, 10 kita detik. udah nangkap. Kita udah nangkap. Anda memelintir dalil. Kau Anda memelintir saya dalil. Saya baca. Anda woy. mentafsirkan dalil. Akulah baca. Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya itu termasuk kejahatan. Anda pelintir. Oke, saya kasih dalil. Dalam kitab saudara Anda nanti pelintir lagi. Di dalam Tesalonika 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dengarkan. Dan itulah sebabnya Theos, Tuhannya Kristen, mendatangkan kesesatan atas mereka.
yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ini Anda mau tolak atau gimana ini? Theos, dewanya Kristen Oke. mendatangkan kesesatan. Ini. Oke, saya baca. Boleh saya Yes. boleh saya jelaskan? Silakan. Silakan, Anda baca dulu baru Anda jelaskan. Silakan. Begini Bang, ketika dikatakan mendatangkan bukan berarti Tuhanlah atau Allah yang kami sembah itu adalah pelaku yang menyesatkan. Mendatangkan itu begini Bang. Dia mendatangkan kesesatan. Hei, Kejang-kejangan, dia mendatangkan kesesatan. Boleh Kepada ngomong siapa nggak? dia mendatangkan kesesatan itu? Coba. Boleh. Siapa yang mendatangkan kesesatan? Siapa yang mendatangkan kesesatan? Iblis yang menyesatkan, yang mendatangkan kesesatan. Itulah itu sebabnya ya Tuhan. Theos mendatangkan. Oke, begini Bang. Loh, Cuma, ke coba, penyesat ini sebentar. lucu, penyesat ini lucu. Boleh ngomong? Enggak, boleh ngomong. Iya, tapi kamu Boleh jangan ngomong bantah nggak? dalil kitabmu dong. Oke, saya tidak Bang. Oke, silakan. Mendatangkan itu bukan berarti pelaku Bang. Contoh begini, ketika Bang ya, saya datangkan Zuma akan masuk ke Komal ini. Terus Zumanya nggak datang, terus saya bilang, oh ternyata saya. Artinya apa Bang? Pelakunya itu Bang, yang Yang pelakunya mendatangkan siapa? kesesatan Apakah- siapa? Kan kejang-kejangan. Iya mendatangkan. Enggak, saya itu bertanya. mendatangkan Zuma. Masa bertanya Apakah dibilang saya Zuma? kejang? Pertanyaan Loh, saya, bukan. Saya siapa yang jawab, mendatangkan saya jawab. kesesatan? Oke, mendatangkan kesesatan. Tuhan, betul. Tuhan. Tuhannya siapa? Ya, Allah yang kami sembah, benar. Nah, Mendatangkan. Tuhanmu yang mendatangkan kesesatan, betul? Betul. Tapi Nah, bukan berarti yang pelaku, menyesatkan Bang. di situ Beda. siapa? Yang menyesatkan iblis. Iblis. Yang mendatangkan iblis siapa? Ya, Tuhan, betul. Tuhannya Tuhan siapa? mengizinkan. Tuhannya siapa? Ya, Tuhan kami. Ya, Tuhan kami. Udah Allah kami. selesai. Udah. Terima kasih. Thank you. Boleh gantian? Nah, boleh Luar gantian, biasa, boleh luar gantian. biasa. Masya Allah, Sebentar. luar biasa. Cuma, Udah boleh selesai. gantian. Udah selesai. Berani nggak gantian? Oh, udah selesai. Sekarang Yesus mengatakan begini. Allah tidak jadi pelaku Sekarang Yesus penyesat. mengatakan begini. Dengar. Oke. Anda sudah Iya, mengakui, Bang. sudah selesai. Yesus mengatakan Lanjut, begini. Bang. Ya, Yesus mengatakan begini kepada Oke, orang Yahudi. silakan. Kepada orang Yahudi Yesus berkata begini, waspadalah kepada penyesat Betul. yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka penyesat ini yang memakai namaku ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, nubuat Yesus ini berhasilkah terjadi? Berhasilkah penyesat menggunakan nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Jawab, jujur. Nah, jadi begini Bang, banyak Bang nabi-nabi yang mengaku, para pengajar yang percaya, mereka berkata Yesus begini begitu, tapi dia melakukan kejahatan itu sama. Asik. Sebentar. Saya ulang boleh lagi jelasin pertanyaannya. nggak? Hei. Ini bukan sekolah minggu. Pertanyaan saya dengarkan. Berhasil tidak iblis memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, Aduh. mana orang banyak yang disesatkan iblis dalam nama Yesus Kristus? Jawab. Ya, begini Bang, banyak pengajar-pengajar sesat. Tadi kan Abang udah, mungkin ini Abang yang sering Berhasil tidak Sebentar. iblis memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Jawab. Iya, Berhasil banyak, atau Bang. tidak berhasil? Iya, memang berhasil Bang. Orang memang banyak Siapa yang tersesat. nama orang banyak ini yang menjadi pengikut iblis dalam nama Kristus? Nah, ini kan nanya siapa, nanti nanya siapa lagi gini. Harus, Orang-orang harus yang- kita harus bongkar-bongkaran di sini. Harus bongkar-bongkaran. Anda saya mengatakan, sabar. saya Anda boleh jawab mengatakan nggak? Zuma ini nggak iblis berani berhasil marah. menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Kristus. Pertanyaan saya, banyak orang yang disesatkan iblis dalam nama Kristus itu apa namanya? Betul Bang. Pengikut betul, Kristus betul. yang iblis ini namanya siapa? Oke, saya jawab ya. Ini agak gimana Zuma? Nggak ngasih kesempatan orang ngomong. Boleh ganti? Saya nggak? Kalau arahkan kamu- Anda untuk berdiskusi dengan ilmiah. Iya, saya jawab Iblis ini. memakai nama Kristus menyesatkan banyak orang. Orang banyak yang menjadi pengikut Kristus itu namanya apa? Gelarnya apa? Ya, contohnya kayak kamu ini Zuma, ketika kamu membawakan tentang Udah. menjelaskan Host, turunkan, tentang iman host. Kristen. Host, turunkan. Loh, Enggak layak iblis kita diskusi dengan iblis, enggak layak.
Anda turun di bawah. Siap, siap. Nggak layak kami berdiskusi dengan iblis. Oke? Anda sudah ketampar bolak-balik kiri kanan, masih tetap tertawa. Kenapa? Iblis begitu. Udah dikatakan oleh Tuhan, kamu akan masuk ke neraka kekal. Tak apa Tuhan, yang penting aku bisa menyesatkan orang. Itu, kamu udah ditampar kiri kanan, nggak apa-apa, yang penting aku bisa tertawa. Iblis. Iblis. Kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepada kamu, wahai orang Yahudi, muridku yang hidup di abad pertama. Datang iblis itu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Iblis itu akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, berhasil nggak? Berhasil, kata iblis tadi. Berhasil. Apa nama pengikut Kristus yang adalah iblis itu? Apa gelar pengikut Kristus hari ini? Yang ikut kepada iblis, yang pura-pura ngaku Kristus. Apa nama kelompok mereka? Pengikut Kristus, apa namanya? Kita kenal di Indonesia ini dengan sebutan apa? Pengikut Kristus dikenal dengan sebutan apa? Aliteng. Aliteng. Tergenapi ucapan Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dengan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan oleh iblis yang bernama Yesus Kristus itu adalah Kristen. Udah selesai. Silakan Dinda Alif dilanjut. Tugas saya udah selesai sementara, lanjut. Itu Pak Martin tuh ngapain tidur, Pak Martin? Ya, saya tanggapi ya. Ya, silakan Pak Martin. Suara saya enggak? Ada. Saya enggak? Ada. Ya, jadi kalau yang Juma itu seperti itu. Juma itu udah stres dia. Dia karena dia banyak belajar Alkitab, lalu di dalam pemahaman yang lahiriah, lalu dia mengucapkan seperti itu. Tuhan ini ngurusin masalah dosa, masalah kejahatan manusia. Manusia dengan terpengaruh iblis itu berdalih macam-macam. Ya, mengatasnamakan kebenaran tapi menyesatkan orang. Itu banyak sebenarnya. Itulah dosa yang ada pada banyak orang itu. Jadi seperti itu di dalam Kristen ada orang-orang yang seperti Yudas yang dihasut oleh iblis. Jadi hasutan oleh iblis ini memang merusak segalanya. Kalau Yesus mengajarkan mengasihi gitu loh. Nah, tapi orang-orang itu jahat. Mereka tadinya percaya Tuhan tapi lalu mengabaikan kebaikan Tuhan. Itu. Jadi orang menjadi jahat itu karena itu. Kenapa manusia di dunia ini jadi jahat itu karena iblis. Dari tapi dulu ini orang ini hanya curhat aja terus. Kerjanya cuma curhat. Iblis ini segala macam dipakai cara-cara licik. Dia sedang membicarakan tentang dirinya ini. Dia sedang membicarakan tentang dirinya dia. Lalu dia sedang membicarakan, udah diam di tendang aja orang kayak gini. Ngapain merugikan negara orang kayak gini. Negara rugi memelihara orang seperti ini. Kau itu berbicara Martin sudah tua, udah bau tanah. Coba kau pakai otakmu dulu. Jangan kau hanya ngomong dari dulu kau kayak gitu aja terus. Rugi negara bayar pensiunmu itu. Karena nggak ada otakmu. Kau bicara pakai dalil dan apa? Saya berbicara dalil, Martin. Saya bicara dalil. Yesus berpesan kepada muridnya, bukan kepada Kristen. Kristen itu penyembah agnostos theos. Dewa Athena yang Kristen sembah. Asal kau tahu, Martin. Tapi kalau kau tidak kuat mendengarkan penjelasan saya, kau turun. Oke? Saya keras karena tujuannya untuk menggembleng kalian supaya nggak gila permanen. Paham kau? Mantap. Yesus berkata di dalam kitabmu Martin, tuyul, manusia cuplis, dari dulu kau memang tak pernah beres otak kau itu. Selalu curhat mulu. Sikit-sikit setan yang kau salahkan, padahal kau sendiri lebih kesetanan daripada setan. Setan terus yang kau salahkan. Sementara kau makan babi, menyembah Yesus, tak ada perintah. Kau lebih setan daripada setan. Dengarkan saya. Matius 24 Martin nomor 4 nomor 5 Yesus berkata kepada muridnya yang ada di Bukit Zaitun, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu wahai muridku Yahudi dengan memakai namaku. Penyesatnya datang memakai nama siapa Martin? Nama Yesus. Berarti penyesatnya ketika muncul apa ngakunya? Aku Yesus. Paham situ Martin? Paham?
Yesus palsu ini mengaku Kristus. Berarti nama lengkapnya dengan gelarnya apa, Martin? Yesus Kristus, Martin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus dengan gelar Kristus ini menyesatkan banyak orang? Berhasil tidak? Kalau berhasil, apa nama pengikut Kristus palsu ini? Kronyok, krenyik, atau Kristen? Kau jawab itu, Martin. Jangan kau kemana-mana curhat. Memang saya keras. Saya memang keras terhadap orang bahlul kayak kau. Silakan. Berat. Sungguh luar biasa. Jangan kau curhat. Ya. Selamat siang, Nah, Bang ini lagi. Adrian. Ah, ini sama juga ini. Kresek kosong. Orang-orang tak punya otak semua. Cuma punya kuping, punya mulut, tapi nggak punya otak. Ini si siapa nih? Si Gabriel ini. Jadi kau bilang kami penyembah dewa Yunani. Yes. Real. Siapa nama dewa Yunani yang kami sembah itu dewa apa Juma? Agnostos Theos. Apa? Agnostos Theos, nama siapa itu? Nama dewamu yang kau sembunyikan dengan sebutan Allah. Aku menyembah Yesus Kristus. Iya, betul. Itulah Agnostos Theos itu yang diperkenalkan Paulus kepada orang-orang Athena. Aku nggak kenal siapa Agnostos Theos itu. Memang kau tidak mengenalnya. Memang kau tidak mengenalnya. Karena kau sudah ditipu oleh lain dengan engkau dianggap menyembah kepada Allah. Mau saya buktikan? Juma, jangan kau paksa kami menyembah dewa Yunani. Mau saya buktikan berdasarkan dalil kitabmu? Bukan mau saya buktikan, mau saya Ya, pelintir. kamu takut. Kamu takut. Oke, oke. Oke, saya buktikan. Oke, mau baca kitabmu Kisah Para Wartawan 17 nomor 22 sampai 23. Silakan. Kisah para Silakan. Di mana Kisah Para Wartawan 17 nomor 22 sampai 23. Silakan. Yang benar dulu bilang Kisah Para Rasul yang bagus dulu. Nggak ada rasul di Kristen, nggak ada rasul. Rasul itu bahasa Arab. Ngapain kau pakai bahasa Arab? Jangan kau jadi penyesat tulen kayak Paulus. Kisah Para Rasul berapa? Penyesat. Kisah Para Wartawan bab 17 nomor 22 sampai 23. Jangan kau sakit hati, memang penulis kitabmu wartawan. Mau gimana? Baca. Kisah Para Rasul 17 ayat Rasul 22. penipu, penyesat. Nggak ada kata rasul dalam bahasa Yunani, nggak ada. Tadi kitab kami penyesat, penyesat. Biar kubaca, Jangan biar kau kubaca. pakai kata rasul 17 ayat penyesat. berapa? 22. Sekalian kubongkar semua penyesatan yang kalian lakukan dengan nyamar-nyamar pakai kata rasul. Gak ada kata rasul. Ayat berapa? Wartawan. Ayat berapa penyesat? Kisah Para Wartawan 17 nomor, jangan kau pakai ayat penyesat. Nomor 22 sampai 23. Silakan penyesat. Oke. Silakan. Baiklah, antikristus. Nomor ayat 22. Paulus Ya. berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, Ya. hai orang-orang Athena. Nah, orang-orang Aku apa? melihat bahwa dalam segala hal sebentar dulu, ribut kali kau, biar aku baca Orang dulu apa? ini. Hai orang-orang Athena. Athena. Aku lihat. Bentar dulu, sabar dulu. Athena dipanggil, bukan orang Bahwa Yahudi. dalam- Athena. Nanti kalau aku potong-potong kau bilang aku Ya kan saya sudah menjelaskan aja Bentar supaya dulu, otakmu biar aku baca itu, dulu. supaya otakmu itu masuk. Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada ilah-ilah. Ini orangnya dibilangnya sama orang Athena yang ya, si Paulus ngomong. Ilah pakai Sebab- bahasa. Udah kau turun. Anak babi kau turun. Turun. Kau itu kayak setan, memang kau penyesat. Tai. Memang Kristen ini memang dicetak menjadi setan. Jelas-jelas tertulis dewa-dewa, dibaca lagi ilah-ilah di sana. Bahasa Arab lagi, kau masuk lagi ke situ. Memang betul-betul kau itu. Kata Rasul, kata ilah, kata Alkitab, kata Allah, diambil semua. Penipu, penyesat. Dasar anak kuntilanak, lahir dari tanah kuburan. Ngomong seenak perut, agama kau menghalalkan semua cara untuk menipu, berdosa. Tai ayam. Yang benar di situ adalah dewa-dewa atau teos. Dasar biadab, kebiasaan. Inilah kalau agama dari penjajah, semua-semuanya dirampas, punya orang dianggap punya dia. Seenak perut, malu kau kan punya agama dari Yunani?
Sampai kau tutupi agamamu Yunani itu menjadi ke Arab-Araban. Kalau enggak Arab-Arab, Yahudi-Yahudian. Memang kalian ini sudah disetting jadi gila memang. Paulus pergi berdiri di atas Areopagos dan berkata, hai orang-orang Athena, aku Paulus melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan, mesbah kuil dengan tulisan, kepada Theos yang tidak dikenal. Titik. Apa yang kalian sembah wahai orang Athena adalah sesuatu yang kalian tidak mengenalnya. Maka aku Paulus, itulah yang kuberitakan kepada kalian. Apa yang kuberitakan kepada kalian? Kristus Yesus. Siapa Kristus Yesus itu wahai orang Athena? Itulah dewa-dewa yang tidak kalian kenal. Nah, masih mau mengatakan bahwa kau menyembah kepada orang tuannya Yahudi? Masih mau? Sedangkan Paulus memuji penyembahan orang Athena terhadap dewa-dewa. Aku datang memperkenalkan dewa-dewa yang tidak kau kenal itu. Dalam nama siapa? Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kalian ini berat memang. Kenapa? Karena kalian didoktrin, didogma, bukan proses belajar. Coba kalau Martin buka mulut, pasti curhat dia, curhat. Ada sebabnya, itulah makanya dia jatuh ke dalam dosa. Ada peperangan, ada bunuh-bunuhan, karena orang sudah jatuh dalam dosa. Kayak gitu aja terus kau. Sampai kau mati, begitu aja terus. Tak bisa kau bicara terkait dengan dalil, sedikit aja kau pakai dalil. Hah? Apain kau harus memperbodoh dirimu terus menerus? Kalau kau di gereja gak apa-apa, ini depan kalangan umat Islam ribuan manusia nonton kalian ini. Ribuan manusia nonton kalian. Masih dari zaman dulu, dari zaman WA sampai zaman TikTok, kalian masih kayak gitu. Khususnya Martin ini. Udah tua gak tahu diri nih. Hebat kau Juma. Kamu Ya, sudah iya. merasa salah, kamu merasa kalah, kamu bahasamu keras begitu. Orang yang bahasa kayak kamu itu kalah, sudah merasa kalah dari apamu? Kalah dari merasa apa? Kalah. Itu sebenarnya Kalah itu. apa? Kalah Kamu apa? tuh baca banyak Alkitab. Ya, tetapi sekarang mari versi kita kamu, tiktokan. cara Coba berpikir Martin, dengarkan yang saya membuat Martin. Kamu jadi tersesat itu. Paulus pikir orang Kristen itu bodoh. Paulus Orang Kristen mengakui tahu, enggak? ngerti tentang agama Yahudi, tentang Betul. agama Islam itu kita tahu Paulus semua. mengakui enggak? Itu. Kamu belajar Mengakui enggak Alkitab, Paulus tapi itu salah pengertiannya. kalau dia mengajarkan Baca kemudian salah kepada harfiah. orang Athena Hafalin dewa-dewa ayat-ayat. yang tidak mereka kenal. Paulus akui enggak? Paulus akui enggak kalau dia mengajarkan dewa yang tidak dikenal oleh orang Athena? Paulus akui enggak? Paulus akui enggak? Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal, diakui oleh Paulus. Datang kepada Yunani, orang-orang Yunani, mengajarkan kemudian bahwa dewa yang tidak dikenal itu, itulah Kristus. Betul? Keliru. Nah, coba. Tujuan dia mau menjelaskan. Coba kau masuk ke dalilnya. Rasul yang luar biasa. Coba kau masuk ke dalilnya, Martin. Hei, kamu tahu orang Kristen terbanyak di dunia itu karena Rasul Paulus. Itu Rasul Karena luar biasa. Paulus memang Ya, menggenapi dia luar nubuatan biasa Yesus. itu. Waspadalah Dia sangat kepada luar biasa. iblis yang datang Ya. kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang. Tergenapi. Kalau kau merasa banyak, memang banyak orang yang akan disesatkan oleh Kristus palsu. Thank you. Sekarang kau masuk di dalam kisah para pewarta 17 nomor 22 sampai 23. Berani nggak kau baca? Berani nggak? Baca aja, itu kan hak Kau kamu. yang baca, Martin. Dan kamu sendiri. Kamu yang baca, Martin. Jangan kau suruh saya baca. Itu kitabmu. Giliran saya nanti kau bilang salah terjemah lagi. Kau baca. Kau yang baca sendiri. Kamu baca aja menurut Kamu yang baca. pengertian kamu Kenapa sendiri. harus saya? Kan saya tadi sudah baca. Kamu lagi. Itu. Berat. Kamu sendiri. Alkitab tuh tidak bisa diterjemahkan Nah, itu seperti curhat lagi. Curhat lagi kan? Curhat lagi.
Diminta, coba kau baca sendiri kitabmu itu. Baca, habis itu kau terangkan, silakan. Ya. Ya silakan Ya. Pak. Areopagus dan Ya. orang-orang Athena. Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Beribadah kepada dewa-dewa. Mereka sungguh-sungguh di situ kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Kepada Allah yang tidak dikenal. Apakah kamu sembah tanpa mengenalnya? Itu bicara pada kamu, Juma. Tidak mengenal Allah tapi menyembah Allahnya. Bahlul. Orang yang tidak mengenal Allah, tidak ada bukti, tidak ada kuasanya. Itu Ya. dewa yang disembah oleh orang Athena itu namanya Menyembah Allah yang tidak Agnostos dikenal. Theos. Makanya saya tanya Anda, coba Anda Agnostos Theos menjelaskan itulah tentang Anda. yang diterangkan kemudian di dalam Ulangan 13. Orang-orang Yunani menyembah kepada Agnostos Theos, yaitu Ini Theos yang pertanyaan tidak saya dikenal. berapa tahun yang lalu Juma sama kamu. Ini pertanyaan saya. Allah yang tidak dikenal, itu yang kamu tidak bisa jawab kan? Ini Kamu nih sekarang yang diperkenalkan ayat Paulus ini. Saya. Ini Kamu nih ingat jawabannya. bahwa beberapa tahun yang lalu Ini saya tanya ayat jawabannya, seperti ini, dan Tuyul. kamu tidak bisa jawab. Ini jawabannya, Tuyul. Sekarang saya tanya samamu berdasarkan dalil tadi. Ini pertanyaan yang kamu angkat bertahun-tahun Saya yang sudah lalu. menjawab Dan saya- pertanyaanmu dari tahun yang lalu. Sekarang saya Kamu balik tidak nanya bisa samamu. menjelaskan tentang Allah Sekarang kamu saya sendiri. balik nanya samamu. Dengar. Paulus ayat memperkenalkan. penting. Kisah Rasul 17 ayat 23 itu penting. Oke, Karena penting. itu Kita akan ulang lagi. kamu sendiri. Kita ulang lagi. Kita ulang Kamu lagi kalau tidak begitu. bisa menjelaskan tentang Kita sembahan ulang kamu. lagi kalau begitu. Itu Kita ulang lagi. sudah dibuktikan Dengar. beberapa tahun yang lalu sama Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku Paulus melihat-lihat barang-barang Kamu pujaanmu. dendam dalam hal ini karena beberapa Aku tahun yang lalu menjumpai kita sudah juga bicara sebuah ini. kuil dengan tulisan. Ini kuilnya orang Yunani. Kuilnya orang Yunani. Di dalam kuilnya orang Yunani ada tertulis kepada Theos yang tidak dikenal. Titik. Di dalam kuilnya orang Yunani mereka sudah menyembah kepada Theos yang tidak dikenal. Secara berabad-abad mereka menyembah kepada dewa yang tidak dikenal. Apa kata Paulus? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itulah yang Makanya kuberitakan jelaskan kepada kamu. Allah yang kamu sembah itu seperti apa, jelaskan dong. Nah sekarang Jelaskan gini, sekarang. kata Paulus, tunggu. Itu Kata orang Paulus, Athena yang salah. Sekarang apa Allahmu yang sendiri kamu kamu jelaskan, sembah? Dengar. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Pertanyaannya, apa yang disembah oleh orang-orang Athena adalah dewa yang tidak mereka kenal. Itulah yang Paulus ajarkan. Itulah yang Paulus perkenalkan. Pertanyaan saya, siapa yang Paulus perkenalkan kepada orang-orang Yunani di Athena? Siapa? Dia bicara Siapa? tentang orang yang tidak mengenal. Mereka menyembah tapi tidak mengenal. Ya, Seperti siapa Anda dewa? sendiri tidak bisa Siapa jelaskan yang tentang diperkenalkan sembahan Anda. Paulus kepada itu mereka? Sama cuma dengan Anda. Siapa Orang yang Athena Paulus sama dengan perkenalkan Anda sama. kepada orang Athena? Karena saya Siapa pernah tanya sembahan? Anda dan Anda tidak bisa Sembahan jawab yang itu. mana? Sembahan yang mana yang Paulus ajarkan kepada orang Athena kala itu? Allah yang tidak dikenal. Itu Ya, Anda sendiri Theos bisa yang tidak menjelaskan. dikenal, yang diperkenalkan oleh Paulus supaya orang-orang Athena kenal, itu siapa namanya? Kristus. Kristus. Berarti dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Athena sebelum Paulus datang ke Athena adalah Kristus. Yesusmu itu. Jangan, kalian tuh baru datang di abad ke-7. Islam baru ada di abad Kamu ke-7 baru untuk datang di menyalahkan abad Bible. ke-7. Itu sebenarnya Kamu kuncinya tidak di situ. punya hak untuk menjelaskan Anda betul itu. sekali, Makanya kamu nyalah-nyalahkan. jangan pintar-pintar mentafsirkan dalil kitab kami. Kamu ngomong gitu kan? Itu aja dari dulu kan? Paulus mengatakan, aku datang memperkenalkan kepada dewa yang tidak kau kenal itu. Nah, Paulus datang memperkenalkan siapa? Ayo. Dia bicara kepada orang Athena yang menyembah di Areopagus, Bukit Karang itu.
Ya. Agnostosteos yang mereka menyembah sembah. dewa yang tidak dikenal. Hei anak muda, Seperti Anda yang tidak disembah mengenal oleh Tuhan orang-orang Anda sendiri. Athena itu adalah Anda agnostosteos, cuma dewa yang ingat itu tidak yang saya tanya dikenal. dulu. Ingat, yang saya tanya Pertanyaan dulu. Kamu saya tidak bisa jawab, kan? terjawab. Orang-orang Athena menyembah agnostosteos. Paulus datang memperkenalkan agnostosteos itu dalam nama siapa? Jawab. Kamu jelaskan tentang sembahanmu sendiri kalau bisa jago. Parah Kamu nggak dia. bisa jelaskan sembahanmu sendiri. Anak Seperti muda orang Athena itu sama dengan kamu. Martin. Ya. Martin, Cuma, kamu ingat berapa tahun yang lalu? Dari Ingat dulu itu. Saya kayak tanya begitu. kamu, pertanyaan Dari ini kamu dulu tidak bisa jawab, kan? kayak Kamu begitu. nyerah kan? Dari Karena dulu memang kalian kayak tidak bisa begitu. menjelaskan tentang sembahanmu sendiri. Seperti Martin, orang Athena Martin. ini menyembah Dalilmu sesuatu sudah yang tidak sangat dikenal. jelas. Paulus datang memperkenalkan dewa yang tidak dikenal oleh orang Athena untuk mereka kenal. Siapa dewa yang tidak dikenal oleh orang Athena menurut Yesus? Menurut Paulus? Jawab. Jawab. Ya, Hei. mereka tidak bisa buktikan. Yang tidak dikenal itu tidak bisa Iya, iya. dibuktikan. Seperti Yang Anda. mereka Anda sembah, tidak yang bisa mereka buktikan tidak sembahan kenal Anda itu, sendiri. Paulus datang Anda sendiri memperkenalkan, tidak mengenal sembahan ini Anda loh, sendiri. Itu sama dengan ini orang loh Athena. dewa yang kalian sembah selama ini yang tidak kau kenal itu, aku datang memberitakan kepadamu. Dewa yang kau sembah yang tidak kau kenal itu, aku datang memperkenalkan kepadamu, memberitakan kepadamu. Siapa yang diberitakan Yesus kepada mereka untuk disembah oleh orang Athena? Jawab. Palsu yang di Arab sebenarnya, bro. Jawab. Anak tiri Yosef. Jawab. Anak tiri Yosef. Hei, Martin, kau jujur Martin. Hayalan saja. Kan dia bicara Martin. tentang keyakinan dia. Martin. Mereka menyembah dewa, mendakwa dewa. Iya, yang tidak menyembah dikenal. dewa yang tidak Dia dikenal. menyampaikan Tuhan Dan Yesus. Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka sembah, yang mereka tidak kenal itu dengan nama siapa? Jawab, Martin. Muhammad, bro, yang jadi bangkai di Jawab, kuburan, bro. Martin. Masakan Paulus datang mengajarkan Nabi Muhammad kepada orang Athena? Gila lu. Iya, turunkan, kan yang jadi bangkai, Nabi palsu itu, bro. turunkan. Anak babi ini turunkan, Nabi please. palsu, bro. Turunkan anak Hayalan babi ini, saja please, kan sebenarnya. please. Kebenaran Turunkan anak ajaranmu babi kamu ini. sampaikan Turunkan. sama saya coba. Moderator, oh iya, Jelaskan, udah. tandingi dengan Yesus. Martin, sekali lagi Martin, kutanya samamu Martin. Sekali lagi kutanya. Paulus datang memperkenalkan nama siapa kepada orang Athena? Jawab. Bukan Pak Martin yang diturunkan, tapi Ginca. Aduh, siapa tuh? Naik Mana lagi dia? Pak Martin. Naik lagi Pak Martin. Bukan ini yang di ini. Aduh, gitu. Ya diturunkan aja kalau dia nyata berbohong, ngapain dipertahankan? Itu udah berbohong itu. Kata dia tadi yang diperkenalkan oleh Paulus di orang Athena adalah Nabi Muhammad. Itu penipuan penyesatan. Penipuan penyesatan. Paulus mengatakan, aku datang memberitakan tentang apa? Tentang dewa yang kau sembah yang tak kau kenal itu. Siapa dewa yang kau sembah yang tak kau kenal itu? Agnostosteos. Aku datang memberitakan kepadamu. Siapa namanya? Setelah dia turun ke bumi. Kristus. Ayo Martin, kau jujur Martin. Kau jujur. Paulus datang memperkenalkan sembahan baru kepada orang Athena dengan nama siapa? Jawab. Dia bilang bahwa mereka menyembah dewa yang Hei, tidak dikenal, dia- kan begitu. Nah, Lalu sekarang- Yesus, Paulus sekarang menyampaikan tentang ajaran Tuhan Yesus. Nah, Rasul Paulus sekarang tidak bawa ajaran dengar, kemana-mana. jangan Dia kau menjalankan pelintir ajaran Martin. Yesus. Seluruh Martin dunia kau udah itu, percaya itu. Martin, kau itu sudah tua Martin. Ya? Jangan kau pelintir dalilmu. Jangan. Dewa, mereka menyembah dewa yang mereka tidak kenal. Nah, Lalu setelah Paulus Paulus mau datang, menjelaskan Yesus yang setelah menyatakan Paulus diri. datang, dengar, setelah Yesus itu Paulus menyatakan datang, diri. setelah Menyatakan Paulus diri datang, Tuhan yang tidak kelihatan. setelah Paulus Nah, Yesus datang, itu menyatakan diri untuk Tuhan yang tidak kelihatan. setelah Jadi, Paulus datang, Paulus memperkenalkan dewa yang mereka orang Athena sembah itu dalam nama siapa? Yesus tuh bawa nama Yesus di situ. Ah, oke udah Untuk selesai. memperkenalkan kepada mereka untuk mereka melawan Keren, dewa yang keren, mereka keren, tidak keren, kenal. keren, Yesus keren, itu keren. menyatakan diri. Terima sebagai kasih manusia. Pak Kalau mereka menjabat dewa di Martin. Eropa, Agustus, Terima untuk yang tidak kasih dikenal. kali ini Anda sedikit Rasul Paulus agak bawa waras. ajaran Yesus. Anda sudah menyelesaikan tugas jangan Anda plesetin untuk seperti ular kota mana aja mengakui cuma. Kamu ketinggalan mengakui zaman bahwasanya ternyata dewa-dewa yang tidak mereka kenal itu datang Paulus memperkenalkan dewa yang kau sembah selama ini berabad-abad
Aku datang memberitakannya dalam nama Yesus. Makasih Pak Martin. Berarti selama ini orang Kristen menyembah kepada dewanya orang Athena dalam nama Kristus. Tepuk tangan. Selamat datang dalam kebenaran. Tapi dia sendiri nggak bisa jelaskan tentang Allahnya. Makasih Pak Martin. Makasih. Paulus membawa Yesus untuk yang menyatakan diri. Nah sekarang coba kamu buktikan Allahmu sendiri seperti apa coba. Dulu itu saya tanya yang kamu tidak bisa jawab kan. Kamu lupa itu. Sekarang kamu angkat lagi ini karena ini trauma bagi kamu. Saya jelaskan tentang Tuhan saya. Yang pasti, yang pasti tentang orang-orang Athena yang saya sekarang tugas saya menjelaskan tentang Tuhan saya. Tuhan saya itu saya jelaskan. Kan kita sudah dapat kesimpulannya tadi. Tuhanmu itu bernama Kristus adalah dewanya orang Yunani yang disembah di kuil-kuil yang ada di Athena. Jadi di Athena itu ada kuil, di dalamnya itu dipercaya ada 12 dewa. Salah satu dewa yang mereka sembah di situ adalah Agnostos Theos, dewa yang tak dikenal. Paulus datang mengatakan, aku melihat kamu itu sangat tekun, sangat rajin dalam beribadah. Maka kamu beribadah kepada dewa yang kalian tidak kenal. Aku datang memberitakan tentang dewa yang kau tidak kenal itu. Nah, Paulus datang memberitakan tentang dewa mana? Tentang nama siapa? Kristus Yesus. Dah finality ya, Martin ya. Nah, sekarang giliran saya. Ketika berbicara tentang Tuhanku, Nabi Muhammad SAW kemudian diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti millah Ibrahim. Millah Ibrahim artinya jalan Ibrahim. Nah, Al-Quran menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk menyembah kepada Allah. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya, inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Ayub kepada anak-anaknya. Apa wasiat ucapannya? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah Yakub. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Lalu Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah untuk mengucapkan, Qulu amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina. Dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim. Wa Ismail. Wa Ishaqa. Wa Yaqub. Wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim. Dan aku beriman, katakanlah aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak dan Yakub dan anak-anaknya, cucu-cucunya. Dan kepada yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara nabi-nabi tersebut, dan kami berserah diri hanya kepada Allah. Tuh, jadi kami menyembah kepada Tuhannya Nabi Ibrahim alaihis salam, tidak menyembah kepada dewanya orang Athena. Berbeda dengan Kristen, menyembah dewa Athena Agnostos Theos. Sampai situ paham, Saudara Martin? Iya, kamu jelaskan itu kan. Ibrahim itu siapa sih? Juma? Ibrahim itu siapa sih? Ibrahim kamu lagi. Kan percaya Ibrahim itu siapa? Ibrahim itu bapak para nabi. Nabinya mana? Nabi kami dong. Nabi Nabi kami dong. Tadi sudah disebutkan nabinya. Ismail, Ishak, Ibrahim itu tidak dikenal dalam Alkitab, wal tidak asbat, ada. wa ma utiya Musa wa Alkitab Isa, bicara wa ma Abraham, utiyan nama yang nabiyun. diberikan oleh Tuhan, Sama bukan seperti Ibrahim itu nama yang diplesetkan. dengarkan saya Martin. Nabi-nabi tidak pernah kenal namanya Ibrahim. Jangan curhat terus Martin. Dengarkan saya Martin. Cuma berhenti Dimute dulu. cuma dengan cara-cara licikmu itu berhenti deh. Dinda, Jangan pakai nama Ibrahim mute dulu. karena Tuhan Di-mute. memberikan nama Abraham. Di-mute dulu. Tadinya namanya Abraham. Lalu Di-mute orang tua ini. Jadi gini, Saudara Martin, dengarkan saya, tenangkan dirimu. Kedudukan Al-Quran itu, Saudara Martin, kedudukannya sama seperti Torah. Torah
datang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim. Al-Quran datang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim. Sama. Jadi Nabi Ibrahim punya keturunan 2 dari Ishak, Ismail. Ishak diberikan keturunannya kemudian Torah. Ismail diberikan keturunannya Al-Quran. Nah, ini Kristen yang bermasalah. Kristen yang bermasalah. Karena Kristen ini ajaran Yunani Romawi yang numpang tenar dengan mengambil terjemahan kitab Torah. Tidak ada kitab dari keturunan Yahudi, keturunan Nabi Ishak yang diberikan kepada orang Yunani. Gak ada. Gak ada. Perjanjian lama itu yang ada dalam agamamu itu punya orang Yahudi. Makanya kitabmu disebut kitab Spanyol, separuh nyolong. Separuh nyolong dari terjemahan kitabnya agama lain. Itu agama lu. Nah, kalau kau misalnya melepaskan kitabnya Yahudi, maka jelas agamamu murni 100% itu berasal dari Athena, Yunani Romawi. Untung saja kalian lihai mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi. Sehingga nampak kelihatan bahwa seakan-akan kamu itu berasal dari Yahudi. Kalau orang menatapnya menggunakan kacamata kuda. Tapi kalau menggunakan akal, ketahuan bahwa ternyata kitab yang kau genggam itu adalah kitab Spanyol. Separuh nyolong dari agama Yahudi. Paham ya? Sebenarnya yang tidak ada hubungannya dengan Ibrahim itu Kristen. Ibrahim berkurban hewan, Islam berkurban hewan, Yahudi berkurban hewan. Ibrahim bersunat, Yahudi bersunat, Islam bersunat. Ibrahim satu Tuhan, Yahudi satu Tuhan, Islam satu Tuhan. Kristen korban manusia, tidak bersunat. 3 dewa. Juma, tolong tunjukkan saya ayat di Al-Quran tentang sunat, Juma. Tolong, Juma. Oke, baik. Tunjukkan sama saya di mana Al-Quran mengatakan tentang sunat. Coba. Tunjukkan kepintaran kamu sekarang Saya tunjukkan, Pak Martin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan. Jelas? Nah, sekarang saya tanya, ini ada di tengah-tengah kita orang Yahudi. Akhi Billy monitor. Ya, siap. Monitor, Akhi, monitor. saya mau nanya, Akhi. Dalam tradisi Yudaism yang disebut Brit Milah itu apa? Ya, perjanjian sunat. Allahu Akbar. Sunat, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Quran mengatakan surah An-Nahl ayat 123. Summa auhayna ilaika anittabi'a millah sunnat. Wah, keren. Millah Ibrahim, sunnat Ibrahim, Hanifa, yang lurus. Keren. Keren Islam ini. Jadi kedudukan umat Islam bukan mengikuti kemudian hukum Torah. Kedudukan umat Islam mengikuti kakeknya Nabi Ibrahim alaihi salam, atasnya keselamatan. Jadi Brit Milah dalam tradisi Yahudi itu perjanjian kekal antara. Al-Quran tidak pernah bicara soal sunat, Juma. Jangan ngarang kamu. Apa? Ulang lagi. Juma ngarang. Nggak ada kata sunat dalam Al-Quran. Akhi Billy, tanya lagi Akhi Billy, Milah, Brit Milah Abraham atau di kami Ibrahim, Millata Ibrahim artinya sunat Ibrahim, betul atau tidak? Brit Ibrahim itu tidak dikenal oleh para nabi. Artinya sunat. Brit artinya perjanjian, Milah artinya sunat. Sunat. Al-Quran mengatakan summa auhayna ilaika anittabi' millah sunnat Ibrahim Hanifah. Wahai Nabi Muhammad, ikutilah ajaran sunnat Ibrahim sebagai manusia yang hanif, yang tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Beliau lurus. Nabi Ibrahim lurus. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan dilakukan, apa yang dilarang oleh Tuhan tidak dikerjakan. Hanif. Ibrahim Hanif, manusia lurus yang tidak menduakan Tuhan selain daripada Ibrahim. Allah. Ibrahim itu hanya untuk orang Islam. Kena kau kan. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kau kan sudah tanya, saya balik nanya.
Apa bedanya? Kalau Yahudi dan Islam kan jelas-jelas ada perintah sunat. Sekarang apa bedanya antara iblis dengan Kristen yang sama-sama tidak bersunat? Jawab. Kamu sendiri belum jawab di Al-Quran itu mana yang mengatakan sunat, ayat berapa? Udah mulai Kamu kan error tidak dia. tahu sunat itu artinya apa? Udah Kamu pikir mulai sunat itu error. potong huruf. Itu Udah pemahamannya mulai keliru. gila. Ya? Dia udah mulai gila. Sunatlah kulit kelihatan hatimu, Udah bukan sunat mulai huruf. gila. Huruf itu Udah pemahaman. mulai gila. Abraham disuruh sunat kulub. Paham kau? Kejadian Tidak bicara soal 17. sunat, Juma. Iya, Anda saya jangan bicara sunat. Anda Itu sunat sudah itu keliru. Al-Quran. Al-Quran tidak sebut An-Nahl sunat. ayat 123 udah selesai Pak Martin. Tidak bicara sunat. Udah selesai Tidak Pak bicara Martin. sunat. Yang sunat Tidak. itu Abraham, bukan Ibrahim. Yang Oh, beda sunat itu berarti. Abraham, Oh beda berarti. bukan Ibrahim. Oh beda. Ibrahim Berarti itu kalau tidak pernah dikenal berarti itu. kalau Yod Hepape dengan Theo Ini kamu sama enggak? terjebak sendiri oleh kata-katamu, Juma. Kalau Yod Hepape dengan Theo Kamu sama repot enggak? dialog dengan saya, kamu akan repot itu. Martin, Yod Hepape dengan Theos sama enggak? Di mana Martin? kata sunat dalam Al-Quran itu di mana? Itu yang saya tanya. Pak Martin, Jawab. Pak Martin, Kata Yod sunat Hepape dalam dengan Al-Quran Theo itu di sama mana? enggak? Pak Martin, Yod Hepape dengan Theo sama enggak? Nabi-nabi Yahudi tidak menyembah Theos. Kristen menyembah Theos. Ayo, sama enggak? Yod Hepape dengan Theos sama enggak? Theos adalah dewa Romawi Yunani. Sama enggak? Sembahan Yahudi tuh. Martin, dari dulu kau kerjamu kayak gini aja terus Martin. Kapan kau waras? Padahal Tuhan kasih kau kesempatan untuk waras, kau sia-siakan. Tetap aja kau gila. Kau ngurusin sunatnya orang Islam. Ada enggak perintah yang dilanggar oleh umat Islam ketika umat Islam bersunat? Ada enggak? Ada Bang Suma. Apa itu? Galatia 5 nomor 2. Apa bunyinya? Jika kau sunatkan nonotmu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Pret! Ilmu dari mana lagi tuh Paulus dapatkan? Kalau tidak bersunat, Yesus Kristus tidak berguna. Emang apa gunanya Yesus Kristus? Kamu sendiri tidak buktikan bahwa Al-Quran ada kata sunat. Itu aja buktikan dulu Juma. Kamu jangan bunuh diri dengan kata-katamu sendiri. Tidak ada itu. Tidak ada sunat dalam Al-Quran. Jadi kalian sunat itu keliru itu. Tidak ada kata sunat. Al-Quran tidak pernah. Terus kalau kami bersunat, apa yang dilanggar? Ya, artinya kalian niru siapa? Itu yang saya tanya. Iya. Kalian Kalau niru sama kami siapa? kalau Al-Quran kami tidak bersunat, kalau kami bersunat apa yang kami langgar? Iya, mungkin tidak salah. Tetapi tidak salah. yang kamu niru Terus siapa? kalau Nirunya Kristen, siapa? Harusnya kan kalau Al-Quran yang Kristen ditiru, tidak bersunat, bukan dengar. ajaran Kalau lain. Kristen tidak bersunat, Kenapa tidak konsisten dengar. Al-Quran sendiri? Kalau Kristen tidak bersunat, apakah ada yang dilanggar? Hah? Sunat itu bagi orang Kristen itu sunat hati, bukan sunat kulub. Itu sunat yang sudah digenapi sunat hati. Sunat yang di hatinya ada kelebihan, ada iri, dengki, niat jahat, perkataan jahat, itu sunat. Martin. Ketika berbicara kamu tahu mengenai arti sunat sunat. hati, Kalian Martin, itu di kan ulangan kalau kalian 6, lakukan sunat kulub. dengar, Bukan itu maksudnya. Ini yang saya kira kalian harus belajar, Martin. Kalian harus belajar namanya kata sunat. Itulah namanya penggenapan. Ya, itu namanya penggenapan. Martin. Kalau Dari kalian dulu kau sunat kayak kulub gini. itu baru ritual agama itu. Martin. Belum sampai ke tujuan. Martin. Yang disebut sunat hati itu Martin, tunduk terhadap perintah Hasem. Itu sunat hati. Tidak sombong, tidak tegar tengkuk terhadap perintah Hasem. Itu sunat hati. Tidak menghina orang. Sekarang mana perintah Hasem yang kau taati mana? Mana perintah Hasem yang kau taati mana? Tunjukkan. Hasem memerintahkan sunat kulubmu. Bunuh orang yang tidak menyunatkan kulubnya. Kejadian 17 nomor 14 Martin. Barang siapa yang tidak menyunatkan kulubnya, bunuhlah sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itulah sunat hati. Kalau sunat terus kenapa kau tidak bersunat? Hati itulah yang dilenyapkan. Kenapa kau tidak bersunat? Sementara ada perintah sunat kulub. Kalau kau sunat hatimu, kau harus tunduk kepada perintah sunat kulub.
Sunat kulub itu gambaran di perjanjian lama. Udah. Kau turun. Ya? Turun. Biadab. Kau dari dulu penipu aja terus. Turun kau, anak cicak. Dia bisa itu Taurat yang ngomong, bukan saya. Turun, Taurat yang anak ngomong. cicak. Ya? Turun. Sudah tua, mau bangke. Bukannya berilmu, malah semakin dongok. Makin banyak. Oke, pasien berikutnya. Wih, ini banyak hotel yang mau naik nih bang. Aman bang. Master teologi. Weh. Oke Kojiro, selamat pagi waktu Amerika. Dongok balut. Tadi Bang Zuma mengatakan umat Kristen itu agama Athena, ya kan? Yes. Pertanyaan aku, sudah 1400 tahun Islam belum menjadi mayoritas dunia, Bang. Sepertinya Allah tidak berdaya melawan Athena atau Zeus tuh. Ya, kemungkinan karena iblis lebih kuat pengaruhnya daripada lebih kuat. Kemungkinan itu betul. Sayangnya pengikut-pengikut iblis ini terpecah-pecah menjadi ribuan denom. Sayangnya pengikut iblis berpisah-pisah lagi. Tapi satu hati. Ribuan denom tapi satu hati. Zuma. Iyalah. Visi misinya sama-sama ke neraka kan? Sama aja. Neraka. Iya dong. Apalagi? Iya dong. Barang siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, apa upahnya dari Yesus? Hah? Apa upahnya? Kejahatan pergi kemana? Iya neraka. Loh, kejahatan ke surga. Memang terbalik sudah. Surga toh. Terbalik memang sudah. Surga toh. Kan Yesus menjamin keselamatan. Kepada siapa Yesus menjamin keselamatan? Ya, anak kepada orang Yahudi. Percayalah. Kepada orang Yahudi yang melakukan kehendak Hasem Bapa. Itu kata Yesus, Matius 7:15-23, sampai terjaring orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, tapi tidak melakukan kehendak YTHPP, maka dilempar ke neraka. Kalianlah itu. Atas kehendak siapa kalian beribadah kepada Yesus? Atas kehendak siapa? Tapi sayang saya tidak menyembah Yesus, Bang Zuma. Atas kehendak siapa kalian ke gereja? Tidak ada. Atas kehendak siapa kalian ibadah minggu? Karena di dalam Alkitab itu tidak tertera nama gereja, adanya sinagoga. Wah, kitabnya temannya orang Yahudi berarti. Sementara orang Kristen haram hukumnya masuk ke situ karena dianggap tamek, najis. Sinagoga itu kan pada zaman lampau ya Bang Zuma ya. Kalau sekarang ya jelas gereja. Masa sekarang sinagoga apa dibutuhkan? Beda itu, Dek. Sinagoga itu beda dengan ini. Sinagoga itu sifatnya sama seperti masjid. Nggak ada berhala di situ. Di situ orang mentauhidkan Tuhan, mengesahkan Tuhan di sana. Orang yang masuk ke sana itu orang yang bersih, orang yang kudus. Jasadnya, rohaninya. Sebelum masuk ke sana harus mandi tahir, mandi junub. Di situ harus ada pembasuhan tangan, kaki, wajah, dan seterusnya. Wudhu dalam konsep Islam. Begitu saudaraku. Sementara gereja, tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak pernah mandi junub, mandi tahir. Tempat berkumpulnya orang-orang yang makan babi, makan makanan yang dinajiskan. Tempat berkumpulnya orang-orang yang berkulub. Mana bisa. Sedangkan di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Yesaya 52 nomor 1. Jangankan masuk ke sinagoge, ya, lewat saja di kota Kudus Israel itu tidak boleh. Orang-orang yang tidak bersunat itu nggak boleh. Begitu juga dalam Yehezkiel 44 nomor 6, 7, 8, 9. Orang tidak bersunat tidak boleh ikut-ikut ibadahnya orang Yahudi, nggak boleh. Iya, sayang sekali orang Kristen banyak yang tidak seperti itu. Nah, saudara sunat kah? Sunat lah. Nah, kalau sunat kata Paulus, Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, kata Paulus, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah,
Solusinya, kau cari paha ayam, sambung. Paulus. Cuman saya takut 3 bulan kemudian tumbuh bulu ayam di situ, bahaya itu. Iya. Kan tidak berguna Yesus kalau kalian bersunat. Sebenarnya Yesus itu tidak merubah hukum Taurat. Tapi Paulus sendiri yang menuliskan demikian. Jadinya rincau. Berarti Paulus yang mengacaukan kan? Iya. Ada masuk Yesus seperti itu, tetapi tidak. Paulus merubahnya ke yang lainnya, itu yang membuat orang-orang Kristen bingung sampai saat ini. Tapi ya puji Tuhan saya tidak bingung karena saya belajar. Gitu ya. Iya, saya belajar apa yang saya persiapan asar sebentar. Maaf telah mengacaukan komalnya. Saya sholat asar dulu sebentar. Oke Bang Zuma, selamat beribadah. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau menyembah Yesus itu salah, karena Yesus itu adalah manusia, bukan Tuhan. Mana? Suaramu putus-putus. Permainan. Itu manusia. Masuk Bang Ricardo, masuk. Bahasa bukan 3 seperti itu. Dia tahu apa dia ngomongin, putus-putus suaranya. Putus. Bang Bill nih, mau masuk ke Bang Bill? Masuk aja, masuk. Bang Billy. Nah, ini Pak Martin mau naik lagi nih. Pak Martin masih penasaran nampaknya nih. Sampai mau berhadapan sama Pak Martin. Janganlah kalau ada Bang Juma sekutu ini. Biar sama saya aja Pak Martin. Pak Martin biar sama saya aja. Enggak apa-apa Hi. Saya kasih Naikkan aja Hi. Biar sama Bang Billy. Saya persiapan sholat. Naik Pak Martin. Kalau saya keras Pak Martin, anggap saja saya lagi bawa materi penataran keempat. Jangan diambil hati. Lanjut. Naik Pak Martin. Ya, Pak Martin naiklah. Mana Pak Martin ngambek, jangan-jangan ini. Tapi dia minta. Ya, jadi ini Bang Master Teologi ini Kristen juga? Iya, tapi saya tidak menyembah Yesus, Bang. Loh, terus menyembah siapa? Saya menyembah namanya Adonai. Adonai, oke. Bukan Yesus. Yesus itu siapa? Yesus manusia, Bang. Itu kan jelas lah. Ya. Tapi perginya ke gereja, ibadahnya. Ibadahnya hari apa? Hari Minggu apa hari Sabat? Saya beribadah itu di kapanpun bisa, Bang. Karena dalam Alkitab itu mungkin tidak tertera ya, tapi saya beribadah setiap hari, Bang, setiap saat. Ini Yehova ini warnanya. Bang, ibadah itu hari Minggu itu hanya perkumpulan Ya, saja kalau saya tangkap seperti itu. Yehova tuh semua hari baik, Yehova. Begitu Semua hari baik saya tapi tidak menganut seperti itu. Saya si Yehova beda lah. Semua hari itu Kristen baik. tapi tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, bagaimana itu? Ya, saya bentar Bang. Bang Yosef, bentar Bang. Tadi kan Pak Martin tidak percaya bahwasanya pada zaman lampau itu manusia itu disunat ya. Kalau manusia itu tidak disunat ya, kenapa dalam perjanjian lama itu ditulis demikian? Karena 8 sunat loh. Putus suaranya. Iya, putus.
Bentar ya, tak ambilin dasar dulu. Ini iya nih, judulnya bagus nih. Bang Ferry, Martin versus Master. Wow, luar biasa. Martin versus Master. Suara saya jelas kah? Jelas. Nah, langsung. Ya, buat 1,2K yang menonton jangan lupa di-tap layar, di posting ulang, jangan lupa Oke, di-follow akun. begini ya Bang Martin ya, saya jelaskan lagi ya. Dan teman-teman lain, terima kasih. Lanjut Bang. Ya, gini ya Bang Martin ya. Tadi kan Bang Martin kan mengatakan bahwasanya Anda kan Kristen. Anda kan Kristen. Maksudnya alangkah baiknya Pak Martin sama Bang Billy aja. Iya, tadi apa? Anda kan bukan punya Torah, bukan. Anda Kristen. Oke, silakan monggo. Ya, kita tahu di dalam kitab Kejadian 17 itu perintah sunat, bukan sunat rohani itu justru di situ. Yang pertama anak daripada anak Abraham Avinu yang disunat pertama adalah Ismail yang langsung diberikan namanya oleh siapa? Oleh Hashem. Janganlah engkau namanya anak itu Ismail karena Tuhan telah mendengar. Itu dari arti kata daripada Ismail. Siapa yang duluan disunat? Ismail. Umur berapa? 13 tahun. Bisa dicek situ. Apakah disunat hatinya? Tidak. Disunat adalah kulit katanya. Terus kepada keturunan Ishak dan nanti kepada Yakov seterusnya harus 8 hari. Gitu. Jadi perjanjian sunat yang dilakukan oleh kedua anak Abraham Avinu, baik Ishak maupun Ismail dilakukan oleh mereka. Walaupun berbeda usia. Bahkan Abraham sendiri udah umur 99 tahun kalau nggak salah itu. Dia disunat. Artinya perintah sunat ini dilakukan bukan secara rohani saja, tapi secara jasmani pertamanya, perintah awalnya. Namun demikian ada dalam Taurat juga harus 2 yang disunat, yaitu sunat lahiriah dan sunat rohani. Apa namanya itu? Dalamnya kita lihat ya, kita lihat ayatnya. Soal sunat ada 2. Tunggu bentar. Bentar Bang Yosef, sebentar. Ada Yeskiel juga itu. Iya. Iya betul. Tunggu, aku bacain dulu ayatnya. Tunggu bentar. Bacain dulu. Yeskiel, tunggu bentar. Oke. Yeskiel 28. Engkau akan mati seperti oke. Yeskiel 32. Tunggu bentar. Sekarang berapa yang kau? Ada yang bunyi begini, itu pas nggak Bang Bil? Yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya. Yesaya 44 ayat 7. Yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku. Dan dengan kehadirannya mereka menajiskan waktu kamu. Mempersembahkan santapanku yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatan yang keji yang sudah-sudah. Jadi ada 2 memang, yaitu sunat hati dan juga sunat yang lahiriah. Jadi mesti 2 dilakukan begitu. Kalau cuma sunat hati doang, fungsinya sunat lahiriah. Kenapa? Semua orang yang datang di pesta sunat itu akan menjadi saksi bahwa orang ini sudah melakukan perintah Tuhan, perintah Hashem. Itu. Nah, sunat hati itu hubungannya dengan siapa? Apakah sama manusia? Bukan, hubungannya dengan Tuhan yang memeriksa hati, yang mengetahui hati kita. Itu. Jadi sunat hati adalah manusia sama manusia menjadi saksi kalau orang ini melakukan perintah Tuhan, perintah sunat. Namun sunat hati ialah hubungannya Tuhan yang memeriksa hati manusia. Begitu. Lanjut. Sebenarnya ini ya, sambil nunggu dari Kristen juga nanti. Ciri-ciri orang yang disunat hatinya, disunat
kulit khatannya, dikerat kulit khatannya. Kenapa? Karena ketika dia menyunat kemaluannya, itu menunjukkan dia mengikuti perintah Tuhan, maka dia tunduk patuh hatinya kepada perintah Tuhan. Itulah maksudnya. Kalau kita membahas salah satu ayat Al-Quran, itu ada dalam surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Maka orang itu akan selamat berjaya ketika dia membersihkan dirinya. Hatinya itu maksudnya. Wada karus marabhi fasolla bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dijelaskan inna hadala fis suhufil ula. Ini sudah ada di dalam suhuf-suhuf terdahulu, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, itu ajarannya. Pertama, memang kita harus menyunatkan hati kita dari menyekutukan Tuhan, tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Maka ketika tadi Al-Quran menyebutkan, diperintahkan untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, kalau dalam konteks penerjemahan ajaran Islam, milah itu lebih banyak maknanya. Salah satu kandungan makna milah itu adalah bersunat. Ibrani, brit milah, milah itu artinya ternyata orang yang disunat. Bukan sunat hati, tetapi kemaluannya Pak Martin. Nah, teman-teman Kristen berusaha mati-matian membangkang perintah sunat, padahal ayatnya tertulis jelas di dalam Islam ketika dengan menggunakan kalimat isyarat yang lebih luas, tunduk patuh terhadap perintah sunat. Begitu. Yang anehnya, ketika Tuhan yang memberikan contoh di sunat, umatnya tidak mau melakukan yang contoh Tuhannya. Itu kan aneh. Sangat loh. Boleh saya jelaskan? Pepatah lama mengatakan guru kencing bersunat, murid kencing berkulup. Nanti diancam itu Aki di dalam ayat 1. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalamnya. Amin. Ini nubuatan yang akan datang ini, bahwa orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke kota kudus Hashem. Lanjut. Ya, boleh saya jelaskan? Silakan Pak Master, Mbak Masten. Jadi memang dalam Alkitab itu bicara dalam dua hal. Pertama secara lahiriah, seperti sunat kulub itu memang dilakukan di zaman Abraham pertama kali itu. Ya, tetapi dalam pengertian selanjutnya itu kepada bangsa-bangsa lain setelah digenapi oleh Yesus, maka maksud daripada sunat itu adalah sunat hati. Jadi membuang kulit yang lebih itu adalah membuang kelebihan yang ada dalam hati manusia. Karena kalau kita melakukan ritual saja itu belum memenuhi tujuan maksud Tuhan dalam ajarannya. Jadi kita kalau berpegang hanya pada ritual tata cara ibadah, itu kita belum sampai. Tata cara ibadah itu mengarahkan orang untuk berperilaku yang baik terhadap semua orang. Itu kuncinya. Sunat hati itu yang lebih-lebih, yang kotor, yang jahat itu dibuang. Sehingga kita baik dengan semua orang. Itu bukti orang sunat hati. Oke. Itu loh. Jadi Pak Martin, pengertian kita harus dalam konteks seperti itu, penggenapan, Pak Martin, bukan ritual. Iya Pak Martin, kalau saya tanya kepada Anda, sunat hati itu adalah membuang keegoisan, keakuan, lalu dia mendengarkan, mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Anda setuju nggak kayak gitu? Betul. Iya. Betul. Nah, ketika Tuhan memerintahkan memotong kulit khatannya, itu dipotong, kemaluannya, itu diikuti atau tidak? Itu kan ritual yang sudah digenapi. Kalau dibangkang nggak disunat hatinya. Itu nggak disunat. Belum. Nggak tunduk dan patuh. Menyunat hati, membuang keakuan, egois, mengikuti kemauan sendiri, tapi tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan menyunat kemaluan Pak Martin ikutin atau bantah? Kan Yeskiel tadi dibacakan. Anda tidak menyunat hati Anda. Sunat lahiriah dan sunat hati kan ada di Yeskiel itu. Itu. Jadi jelas Alkitab itu sempurna. Udahlah, jangan dikarang-karang. Kalau baca perjanjian lama aja nggak cukup. Perjanjian lama itu hanya gambaran, bayangan. Tapi wujud nyatanya adalah di perjanjian baru. Kalau Pak Martin melakukan sunat hati saja, sunat lahiriahnya dilakukan nggak menurut perintah Taurat? Tidak, karena itu sudah digenapi. Nah, berarti tidak disunat hatinya itu.
nggak tunduk dan patuh. Kita lakukan ibadah seperti apa? Makanya seperti yang kalian suka angkat itu Matius 7, 21, 23 itu gambaran seperti itu. Orang hanya melakukan ritual itu diusir. Yang hanya melakukan ritual itu tidak benar. Harusnya melakukan Ritual apa yang diajarkan ritual itu diimplementasikan dalam kehidupan. Ini yang tidak dipahami banyak orang. Iya, Orang Pak hanya Martin, melakukan ritual Pak atau Martin, majelis coba yang jangan benar. terlalu dilebarkan. Kayaknya Pak Martin yang saya tanyakan Jangan dia nggak dilebarkan, ini paham. bukan dilebarkan. Ini Iya, digenapi. kayaknya Anda digenapi tidak itu paham. Memenuhi tujuan utamanya. Pak Martin, Apa Pak arti Martin, sunat? Anda tadi sudah setuju orang yang menyunatkan hatinya, membuang keakuannya, lalu dia tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Itu Anda tadi Ya, sudah setuju. membuang Iya, keakuan kan? itu kan tidak menjati orang. Iya kan? Iya, buang Membuang semua keakuan dan itu dia tidak tunduk menjati orang. kepada perintah Yaitu Tuhan. Kasih, mengasihi. Iya kan? Itu wujud Iya. nyata dari sunat Nggak, hati. dia tunduk. mengasihi. Dia tunduk terhadap perintah Tuhan. Anda setuju atau sepakat? Pokoknya harus mengasihi. Itu baru penggenapan dari sunat. Susah. Loh, iya, Mengasihi sesama manusia iya. itulah penggenapan dari sunat. Ah, Jadi sunat, Orang kalau yang sunat kulub tunduk itu belum kepada mengasihi sesama perintah manusia. Tuhan itu termasuk menyunat hatinya atau tidak? Sunat hati itu kelakuan kita harus baik semua Iya, orang. dirubah. Tadi udah sepakat. Nah, ini susahnya. Jangan ritual. Saya ini bicara penggenapannya. Kalau ritual itu agama Yahudi sudah lakukan itu. Tetapi di dalam kitab Taurat sendiri mengatakan sunat hati. Bukan karangan orang Kristen, bukan. Taurat sendiri mengatakan itu di Ada Ulangan 10 ayat 16. ada dua sunat harus hati. dilakukan. Sementara Baik, kamu Pak, jangan Pak gegilkan Martin sekolah. hanya satu sunat melakukannya. Harus dua sunat di dalam Taurat. Enggak Sunat disuruh. lahiriah dan Taurat sunat bilang hati. sunat hati kok. Taurat mengatakan sunat hati. Taurat sendiri mengatakan sunat hati. Harus Gitu. dua. Tadi kan kita bacain di dalam kitab Yeskiel. Enggak. Tidak, sunat hati itu. Yes, kita para nabi Oke, yang kita buka kitab Kejadian. Kita buka kitab Kejadian. Kita buka kitab Kejadian. Buka Bang, biar saya paham. Lalu Apakah Kejadian ini bicara soal sunat hati? Kejadian yang awal ya. Kejadian kita lihat. Apakah yang dipotong itu hati atau kulit katan? Coba lihat ya. dipahami pertanyaannya Pak Martin. Oke, coba Pak Martin Kita buka itu ya. membahas. Ya, Coba Pak Martin buka Kejadian 17-14. Itu yang disunat hati atau lahiriah? itu pertama itu kepada Abraham itu baru gambaran saja, gambaran tentang Enggak, lahiriah. pertanyaannya yang pertama disunat itu Ayat 14 tunggu dulu. yang Anda dengar pertama omongan saya disunat dulu dong. yang pertama disunat Dengar itu omongan saya dulu. nggak bisa, kamu dulu dengar Pak Kaki, dengerin. Pertama yang disunat itu dalam Torah Nah, ini lebih tahu hati Anda dari atau soal Alkitab, saya atau lebih tahu dari Anda. hati. Tahu Ya, tapi yang tidak disunat mengerti. duluan perintah dalam Torah hati atau lahiriah. Anda lihat ya, ayat 14 itu mengatakan yang tidak disunat itu harus dilenyapkan. Bayangin, orang yang tidak sunat itu dilenyapkan. Itu kata-kata ayat 14 itu berarti kalau orang itu tidak berbuat yang baik, itu akan dimusnahkan, dinerakakan. Itu disunat ayat itu. apanya Pak Jadi, Martin? Dibaca yang benar. Kita baca pelan-pelan saudara-saudara. Dua orang dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, bukan kulit katan hatinya nih, bukan dikerat hatinya, tapi yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi yang disunat bukan hatinya, Pak. Betul. Itu Ya, tidak betul. salah. Betul. Bukan hatinya di Tetapi situ, Pak. Di dalam Taurat baca di Tidak dalam ada kitab kata Taurat juga. hati di situ, Kitab Taurat mengatakan sunat hatimu supaya kamu jangan degil. Ya? Iya, tapi Sunat pertama hatimu perintah supaya sunat jangan itu degil. perintah Jelas sunat dulu, itu Pak, bukan pertama sunat hati. ialah fisik lahiriah, bukan hati dulu. Tuh, sunat hati itu ada di Nyambung kitab makanya Keluaran. itu. Astaga, kita lihat ya, kita lihat dibahas sequences-nya, apa? kita lihat sequences-nya atau tahapan tentang sunat. Pertama di kitab Kejadian, sunat itu benar fisik ya. Badan yang disunat dengan kata kulit katan, kulit mengkerat kulit katanya, bukan mengkerat hatinya, ya. Oke, itu yang pertama. Mengkerat katan. Kedua, ya, di mana kita Kan itu menemukan apa kata, di mana kita menemukan kata sunat hati, ya, lihat. Ya.
Sunat hati pertama itu kita ketemukan di dalam tahapan terakhir dari Torah, yaitu kitab Ulangan. Yang pertama, kitab Kejadian yang pertama ya, kitab Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Artinya baik sunat lahiriah, sunat kulit kata yang pertama diperintahkan, dan maupun yang kedua yaitu di kitab Ulangan, hatinya itu harus dua-duanya dilakukan. Begitu tahapannya. Lanjut. Kita paham, Pak. Seperti pada waktu jam perjanjian lama, orang kan berkiblat ke Yerusalem, harus ke bait suci di Yerusalem. Tapi setelah penggenapan itu tidak dilakukan karena pada tahun 70 bait sucinya di Yerusalem sudah dirobohkan. Ya? Lalu Yesus mengatakan, rombak bait Allah itu dalam 3 hari aku membangunnya kembali. Itu dalam pengertian rohani. 3 hari itu kebangkitan Yesus. Bahwa semua sudah digenapi, bukan lagi pakai bait suci. Kiblat bait suci itu sudah tidak ada. Itu tahun 70 sudah hilang. Diganti oleh gereja. Jangan mengadakan pembicaraan sunat. Pak Martin ini. Ya? Pak Martin ini kau nggak nyambung ya. Perjanjian lama itu Kenapa kemana-mana ini? Bahasa apa? Kok melebar kemana-mana, Pak? Fokus pertanyaannya Pak Martin, jangan kemana-mana, capek, saya dengarnya aja capek. Iya, ini sunat. Teman-teman, supaya kalian tahu bahwa sunat lahiriah itu baru ritual. Sunat kulub itu baru ritual. Sequences atau tahapan sunat itu kita ketahui dari kitab yang pertama dari Torah, yaitu kitab Bereshit, kitab Kejadian 17 tadi. Hendaklah engkau mengkerat kulit katanya, bukan kulit hatinya. Itu baru di tahapan Torah yang terakhir, yaitu kitab Ulangan, baru situ bicara soal sunat hati. Artinya sunat fisik harus dilakukan dulu, karena itu yang menjadi saksi daripada sunat fisik ialah orang-orang yang datang. Kenapa? Orang ini telah melakukan perintah Tuhan dengan bersunat. Pada perintah Tuhan harus bersunat. Itu saksinya orang-orang. Nah, bagaimana dengan sunat hati? Siapa saksinya? Kita tidak bisa menjadi saksi sebagai manusia. Yang menjadi saksi kita bersunat hati ialah Tuhan itu sendiri yang melihat jauh ke dalam hati kita. Begitu tahapan sunat Pak Martin. Iya. Jadi ada sunat hati dan sunat lahiriah, itu perjanjian lama. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Sunat hati belakangan, ada sunat lahiriah, ada sunat hati. Jangan dibalik. Iya, artinya begini, bahwa ajaran Tuhan itu merubah kelakuan kita, bukan melakukan ritual saja. Seperti ibadah di gereja misalnya, itu tidak cukup. Kalau orang Kristen tidak merubah sikapnya dalam hubungan dengan sesamanya, itu tidak cukup. Makanya ajaran di gereja. Apaan sih Pak Martin? Kemana-mana? Apa hubungannya dengan gereja? Sunat hati itu tidak menjati orang. Tahu, tidak tahu buktinya. Lalu jawabannya inti istilahnya adalah kasih, mengasihi. Jangan Pak. Setelah orang sunat hati itu mengasihi, tidak menjahati. Itu maksudnya. Nah ini supaya saudara-saudara kita mengerti ajaran Kristen itu. Kok kami yang ngerti Pak? Itu bukan harus itu wujud Pak. nyata dalam kelakuan tiap hari dalam hubungan dengan sesama manusia. Itulah ajaran Kristen yang digenapi. Makanya nih sama Zuma dia memang mati kutu dan Pak Martin, Aki masuk Aki. Pertanyaan yang disampaikan. Perintah sunat itu yang dikerat bukan hati, tapi kulit katanya, nonotnya. Anehnya itu dalam Al-Quran tidak bicara sunat. Bagaimana kalian bicara soal sunat? Aduh, saya nggak tahu kalau Quran. Kalau Quran saya nggak tahu. Pak, udah dijelaskan udah dijelaskan Bang Juma kan tadi. Sudah dijelaskan, nggak ngerti aja Anda. Al-Quran sendiri tidak Mana bicara mau sunat. diskusi nyambung. Sebentar, ini yang bahas Al-Quran dari tadi siapa sih? Setahu saya yang dibahas Bible ini, perjanjian lama. Pak Martin. Tadi udah dibahas tadi sama Bang Juma. Jadi Pak Martin itu otaknya terbalik guys. Dia mengatakan tadi yang disunat hati dulu, baru kulit katan. Padahal tahapan Torah Nggak itu nyambung. tahapan Torah itu kitab Kejadian yang disunat pertama itu kulit katan. Baru di Ulangan Saya ya. tangkap begini Bang Yosef. Yang ditanyakan Bang Yosef itu apa? Terus dia membahas tentang sunat hati. Apa pautnya? Kan ditanyakan apakah sunat Anda sudah sunat kulub atau tidak. Tadi saya mendengarkan seperti itu. Nah, Pak Martin malah ke sunat hati. Apa pautannya coba? Itu gini aja, kan pemaparan sudah tuntas dari tadi. Nah sekarang Pak Martin itu merasa tergelitik dengan Islam.
Sekarang begini Pak Martin, kalau tadi juga sudah ditanyakan sebenarnya, kalau umat Islam bersunat ada yang salah atau tidak? Pak Martin. Harus taat pada Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ngomong sunat, kenapa kalian itu? Loh, Nabi kami mengajarkan, mencontohkan sampai cucunya itu juga disunat ketika usia 8 hari. Enggak, ketika kami umat Islam bersunat, ada yang salah atau tidak? Siapa cucunya yang disunat 8 hari ada? Ada. Hasan Hussein itu. Cucunya. Kok bisa 8 hari ya Ki? Sama kayak Ya memang Israel itu. Di dalam Islam aturannya memang lebih bagusnya itu adalah ketika usia 8 hari, 1 minggu dari kelahiran. 7 hari. Ada dalilnya itu, Aki? Ada. Ada dalilnya nggak? Ada hadisnya, di hadisnya Coba Rasulullah. dibacakan saya jadi Rasulullah penasaran. menghitan cucunya itu ketika usia, aku harus buka dalilnya. Seperti itulah ya. Apa-apa. Bentar saya cari. Dengan akikah, bersamaan dengan akikah. Ya. Nah, sebenarnya ini juga sama dengan Yesus. Ketika dia genap usianya 8 hari, maka dibawa dia ke rumah Tuhan untuk disunatkan. Kita buka ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu usia 8 hari itu disunatkan dan diberi namanya tuh dilegalkan. Nah, kan gitu, diberi nama Yesus gitu kan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yesus diakikahin setelah 7 hari, disunat, lalu dia diserahkan kepada Tuhan, diakikahin dengan cara memotong burung tekukur atau merpati. Kalau di Islam usia 8 hari disunat, potongnya kambing, laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor, itu akikah. Begitu Pak Martin, aturannya di dalam Islam. Saya baru tahu nih ada Islam, ada hadis mengatakan bahwa cucunya Nabi Muhammad itu umur 8 hari, which is itu sama dengan perintah Hashem kepada Abraham, kepada keturunannya yang setelahnya itu Ishak dan Yakov, Israel, dan sampai sekarang. Ada juga Bang Piri riwayat mengatakan bahwa Rasulullah itu dikhitan kakeknya di hari ke-7, lalu diberi nama Muhammad. Ada juga itu riwayatnya. Jadi seperti itu. Makanya dari tadi untuk Kristen ketika umat Islam menjalankan syariat sunat, apa yang masalah untuk Kristen? Gitu loh yang tadi kita bahas kan. Nah, dia bilang harus tidak ikut ada yang Quran salah. lagi. Sementara di dalam kitab dia ada tapi nggak dia ikutin, dia nggak salah. Pas kita salah. Lupa kali beliau lupa kali ayat itu, Kejadian 17 lupa. Iya, udah jelas dalam Kejadian kitab perjanjian. Kalau diributin sunat, saya mau nanya Bang Billy, ada nggak riwayat dalam perjanjian Torah menyebutkan Musa dikhitan? Ada tidak? Secara eksplisit Musa dikhitan. Ya, di dalam Torah itu ada hints-nya. Jadi dikatakan maka ibunya melihat dia sempurna. Apa sempurna? Ya, sempurna apa? Bahwa dia lahir sudah dalam keadaan sunat. Gitu. Disunat. Ada beberapa nabi-nabi yang lahir sudah bersunat. Kalau Adam memang sudah dibuat memang sudah bersunat. Sudah begitu, sudah nggak ada kulit katanya dia berbuat Adam. Baru ada Moshe, Noah juga tidak bersunat, sudah sunat lari lahir. Oh, ada juga ya. Saya gitu. dulu ya ini karena HP-nya udah lobet nih ya. Iya. Maaf aja nih. Jadi tidak tertulis bukan berarti tidak mengerjakan, intinya seperti itu kan Bang Billy? Iya, Torah selalu di dalam Torah itu banyak hint, petunjuk-petunjuk. Nah, yang hanya mengerti ini orang Yahudi, celakanya itu. Nah, jadi ada kalimat.
Ya maka ibunya melihat bahwa Musa ini sempurna dulu. Apanya sempurna? Para hakam, para ulama menjelaskan bahwa yang disebut sempurna itu karena tamim ya. Tamim artinya apa? Karena dia itu lahir dalam keadaan sunat begitu. Ini dia Bang Billy. Rasulullah menghitan Al-Hasan dan Al-Husain pada hari ke-7 setelah kelahiran keduanya. Al-Badrul Munir. Oke, catatnya. Bacakan Bah, teksnya Bah. Udah, itu dia. Oh, udah itu. Udah itu dia. Gedean Ustadz Alif nih. Besarkan host. Ajaran bagaimana Dek? Nih, Ajaran. di sini dijelaskan ada aturannya disunahkan itu ayuh tanu, yaitu menghitan pada hari ke-7 ya, di luar dari hari kelahiran, berarti kan ke-8. Di anahu karena Nabi SAW khotana telah menghitan siapa? Al-Hasan wal Husain, kedua cucunya namanya Hasan dan Husain, yauma sabi'u pada hari ke-7 min waladitihima, dari kelahiran kedua tersebut. Riwayat Imam Al-Baihaqi. Ini dalam sebuah hadisnya kisah Rasulullah. Ini ada sih di terjemahan, kita baca aja ya. Disunahkan menghitan pada hari ke-7 kelahirannya selain hari kelahirannya gitu kan. Jadi berarti dihitung dari besok gitu loh. Nah kan, karena baginda Nabi SAW menghitan Sayyidina Hasan dan Husain pada hari ke-7. Oh ini ada terjemah kita kan ya, kelahirannya gitu. Ada di sini riwayatnya. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Hakim. Jadi begitu kisahnya. Tapi ini di dalam Islam ada aturannya begitu. Nah, memang ada batasan nanti waktu toleransi untuk menghitan. Kenapa? Karena nanti praktek wajib ibadah ketika akil balik, kemarin sudah kita bahas temanya. Maka sebelum itu kan ada di Islam itu kan ada yang dihitan usia 2 tahun. Anak saya kemarin tuh usia 2 bulan tuh. Sekarang ini belum kering luka hitannya. Karena masih ada waktu jenjang yang agak jauh gitu ke masalah nanti dia wajib ibadah. Karena ketika nanti dia sudah wajib sholat, aturan sholat, maka sudah harus suci posisinya gitu. Biasa kalau masih kecil cepat itu lagi sembuhnya. Iya. Ya, biasanya Rabi Yosef Misrafi di dalam sebuah ceramahnya mengatakan ya bahwa diketemukan umur 8 hari itu vitamin K-nya itu lebih 110. Jadi dia cepat sembuh. Misalnya dia sakit cepat sembuh, luka cepat sembuh. Dan nggak perlu dijahit kan? Kalau Pak Martin usia segini disunat, aja sembuh aja nanti dikubur. Kampak. Tapi sebenarnya Pak Martin ya jaga-jaga aja ya, kita nggak tahu namanya umur ya. Shalom amit-amit ya. Kalau misalnya diambil dari bumi ini, paling tidak sudah dalam keadaan sunat Pak Martin, karena di dalam perintah di dalam Alkitab ya harus disunat gitu Pak Martin. Iya, maka kita membahas sunat ya Bang Bil ya. Saya itu waktu lahir itu kulub saya itu sudah rasa disunat kata mama saya, dan itu fotonya ada ya. Dan waktu itu juga umur berapa hari ya, 1 mingguan gitu, cuman dibersihin aja kotorannya seperti itu. Jadi kulubnya itu udah dipotong dari lahir. Tapi kamu masih ke gereja apa gimana? Iyalah, pedoman saya kan beribadah. Walaupun ngapain di gereja? Ya? Gereja ngapain? Memuji muliakan nama Tuhan lah. Masa joget-joget saja. Ya, Tuhan yang mana yang disembah? Kalau menurut dunia itu Yesus. Kalau saya Adonai. Saya tidak menyembah Yesus. Nah terus ngapain ke gereja? Di gereja kan semua menyembah Yesus, gimana sih? Nggak apa-apa. Yang tidak menyembah Yesus, yang tidak menyembah Yesus, biar menimpa ilmu gitu. Gini, di agama Abrahamik ya, yang tidak menyembah Yesus di rumah ibadahnya cuman Yahudi sama Islam. Kalau yang namanya gereja pasti Yesus.
Kalau gereja ya, makanya saksi Yehova nggak pernah menyebut tempat ibadahnya gereja, nggak pernah mereka. Mereka menyebutnya ada sebutan mereka tuh. Bukan, bukan dia nggak mau disebut gereja. Nah makanya kalau kamu masuk dalam gereja, kalau kamu masuk gereja berarti kamu masih ada Yesusnya, masih berbau-bau Yesus. Bang Billy, izin bertanya, apakah agama Kristen ini dimasukkan ke dalam Abrahamik atau bukan menurut Yahudi? Ya kalau dari kan Abraham itu diikat, Abraham itu perjanjian diikat antara Tuhan dengan Abraham lewat sunat. Jadi orang-orang yang mengikat perjanjian masuk ke dalam perjanjian Abraham itu pasti melakukan sunat. Ismail melakukan sunat, Ishak, Yakub melakukan sunat. Jadi masuk ke dalam perjanjian Abraham gitu. Kalau teman-teman Kristen, aduh bingung juga nggak masuk itu kayaknya. Bingung saya karena kayak tadi tuh Pak siapa Martin Ale, dia nggak bersunat khatan mereka, cuma hatinya doang. Iya, masa jadi tidak bisa diselip artinya dia tidak bisa diselipkan antara agama Abrahamik ya? Bisa kalau mereka bertobat, meninggalkan Yesus sebagai Tuhannya dan melakukan perintah. Iya, karena Tuhan itu bukan Yesus sejatinya. Kita bisa nariknya tuh dari sini juga sih. Abrahamik itu kan berkaitan dengan agama pewahyuan, yang Tuhan menurunkan wahyunya kepada hambanya yang dipilih, yang menjadi seorang nabi dan menjadi utusan Tuhan menyampaikan firman Tuhan di muka bumi. Kan gitu. Tuhan tetap pada posisinya. Kalau ada ajaran Tuhannya yang turun ke bumi, ya itu udah beda. Keluar dari konsep agama pewahyuan. Karena Tuhannya tuh sendiri yang turun ke bumi. Itu beda. Nggak sama berarti. Itu karena, kenapa begitu Akhi? Karena terjemahan Yesaya 63 itu. Bukan seorang duta atau utusan, tapi Tuhanlah sendiri yang turun menyelamatkan mereka. Padahal di situ Umalah Panaf itu satu malaikat dikirim untuk menyelamatkan mereka. Jadi Tuhan mengirim malaikatnya untuk menyelamatkan mereka. Dalam hal ini konteksnya Yehuda. Dari situ. Bang Bil mau tanya. Tapi kita punya ini ya dari ensiklopedia dunia ya. Artinya dia tidak memihak kepada satu keyakinan lah di sini. Jadi konsep tentang Tuhan ke bumi, lahir, lalu dia tumbuh, menderita, bangkit, dan seterusnya, itu konsep agama bumi. Bukan tentang konsep agama pewahyuan, bukan Abrahamik, bukan. Itu yang lahir dari bumi, kan gitu. Karena apa? Karena banyak karena kan di situ banyak persamaan tentang konsep bahwa Tuhan itu turun ke bumi, dia lahir, menderita, dan bangkit. Itu konsep agama bumi yang dibuat oleh manusia, konsep agama dewa-dewa. Itu kan kita buka nih kelompok dewa, karena banyak kelompok disebutnya juga kan, dewa-dewa yang lahir, terus dia tumbuh, mati dengan menderita, terjadinya gerhana atau gempa, lalu dia bangkit pada hari ketiga. Itu konsep agama bumi, dan banyak contoh dewa-dewanya, sudah ada peristiwanya dari dulu, disebut sebagai agama bumi. Nah ini nih kalau kita buka kan, ini tidak menyinggung satu agama ya, ini tidak menyinggung satu agama. Bahkan di sini tidak ada kekristenan sama sekali. Dewa yang mati dan bangkit kembali dalam ensiklopedia kan ini. Kelompok dewa yang mati dan bangkit kembali juga dikenal sebagai dewa yang mati lalu bangkit, atau dewa yang bangkit adalah konsep untuk mengklasifikasikan sejumlah tuhan, dewa atau dewa dalam mitologi atau agama bumi. Jadi dalam konsep agama bumi yang mengalami satu kelahiran, mati dengan menderita, munculnya sebuah gerhana atau peristiwa serupa dalam kematiannya, melintasi alam gaib atau alam maut, kan gitu nanti kan. Setelah kematian dan setelah itu lahir kembali dalam sensasi simbolik maupun literal. Ada contoh dewa-dewanya di sini. Yang di atas contoh dewa itu adalah tersebut antaranya ada Osiris, Adonis, Tammuz, Zalmoxis. Banyak contoh-contohnya di sini. Jadi konsep seperti ini dewa-dewanya gitu. Jadi bukan agama pewahyuan, bukan dari sang pencipta. Memang agama yang dibuat, konsep keyakinan yang dibuat oleh manusia.
Host, sapa dulu tamunya, host. Bah, ngeri kali aku kalau udah ada Boruni ini. Habis lagi otennya. Kemit. Sorry. Selamat sore, Boruni. Selamat sore. Kemit lagi. Ada Boruni. Ya, selamat sore Bang, selamat sore. Ya, selamat sore. Semuanya ya, sehat. Sehat, Boruni. Ya, sehat. Langsung mute ada Boruni ya. Memang ada magnet kuat ini Boruni sepertinya nih. Ya, saya kan diundang. Begini, benar itu yang disampaikan teman yang siapa ini tadi ya, 02 ya. Jadi sebenarnya gini, saya nggak bisa terima itu mengenai kalau sempat Tuhan itu mati 3 hari. Tentu peradaban kita sekarang tidak ada ya. Itu aja. 1 jam aja manusia itu nggak bisa nafas, pasti udah metong kan begitu. Ya. Jadi kalau ada pun mungkin ada seseorang yang bisa berenang, menahan napas 1 jam 2 jam, ya itu kurasa udah pelatihan yang luar biasa lah ya. Tapi kalau menurutku Tuhan sampai metong itu nggak benar lah. Bahkan dari selangkangan itu nggak benar gitu. Wow. Makanya ini kan saya tanya langsung gitu. Karena apa? Sebelum saya ikut perdiskusian ini, saya sudah menikmati kebersamaan dengan Yesus secara fisik begitu. Saya boleh rasakan pengayoman pemeliharaan Dia gitu. Ya, jadi kenapa ada sampai stigma yang mengatakan Yesus itu adalah YHWH, Yesus itu lahir dan disiksa baru jadi Tuhan, atau dia metong? Nah, ini nggak bisa saya terima, kan begitu. Jadi simpang siur daripada revisi dari pengkanonan yang ada di Vatikan. Nah, ini menjadi bahan dasar loh, sehingga jangan kita sampai disihir yang mengatakan ini bukunya Tuhan. Tidak, di situ aja jelas tertera Matius, Markus, Lukas, Musa, tulisan Musa itu Kejadian sampai Ulangan begitu. Nabi-nabi, kan itu dia. Jadi kenapa mereka ini jadi dikatakan Tuhan? Tapi kalau dikatakan mereka ini berspiritual, bisa saja. Tapi kan sudah ada campur tangan daripada pengkanonan itu tadi, perevisian oleh bapak-bapak gereja yang manfaatkan atas nama Tuhan untuk income. Berat. Keren Boruni, luar biasa. Lanjut Boruni. Income. Kok di mute Boruni? Benar, income. Karena apa ya? Ini nggak usah dulu kita pakai logika. Memang Tuhan itu nggak bisa kita logika. Tapi ingat, logika kita akan lebih dicerahkan daripada tentang kehadiran Tuhan itu sendiri. Bukan berarti logika kita itu dilumpuhkan begitu, sehingga imani saja. Nggak bisa dong. Assalamualaikum. Saya kan sedang memuliakan Yesus. Bang Suma, Bang Alif, dan semua teman-teman dan para pemirsa. Ya. Ini dari Muslim apa Di sini hotel ada ini? yang, maaf ya, saya numpang ya, begini ya, ada yang typing, kau aja nggak punya. Enggak, itu IWG. Yesus tidak hadir di gereja, ngapain saya ke gereja? Jadi begini, ya, Muhammad itu sedih ayat-ayat didustakan, Al-An'am 3334. Ya, kenapa dikumpulkan tuh sama Umar dan Utsman? Muhammad itu mentuhankan Yesus. Apaan sih narasinya? Muhammad itu mentuhankan Isa al-Masih. Islam itu Udah, jangan yang enggak. Yang gini. Kamu mau Kalau mau narasi yang betul. Abah diam dulu Abah, biar saya tangain Abah. Tenang dulu Abah. IWG, kamu mau diskusi atau berpolemik? Kalau enggak saya turunkan. Itu aja. Pilihanmu ada 2, mau diskusi atau berpolemik? Diskusi boleh. Pilihanmu 2, ya. Oke, diskusi. Saya jawab pertanyaan dulu ini. Itu beserta buktinya ya. Tunjukkan datanya ya, oke? Ya. Dan bernarasi liar. Oke, kalau begitu lanjut. Ya, saya menjawab pernyataan Boruni. Ya. Saya tampilkan datanya juga ya. Ya, Allah di dalam Quran itu Isa al-Masih ya.
Allah yang berkata-kata dalam perumpamaan Quran Surah Ibrahim 24. Allah yang memberi kepastian tentang hari Sabtu An-Nahl 124. Ya, sama seperti Matius tuh, Matius 12 ayat 8. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa kamu bilang? Allah adalah apa gitu? Ya, Allah yang bersyafaat atau bersyalawat. Itu sama seperti Yohanes 17. Ya. Tunjukkan datanya. Ya, itu datanya saya bacain itu. Ya, ternyata Muhammad menyiarkan Islam itu menyiarkan Isa Al-Masih sebagai Allah. Ini modal diskusi apaan kayak gini, Oten? Aduh, Buang, nggak ada ilmunya. Ya, udah dibawa aja kamu. Apaan sih, Ten? Apa kamu? Kamu membuat tuduhan tuh yang nggak masuk akal loh. Udah dibawa aja. Gatot layar aja kamu di bawah. Gatot layar. Pakai jempol kaki. Udah dibawa aja IWG ya. Nggak ada kelak dia. IWG, TG nggak ada yang beret. Ya, sama kayak aki-aki tadi itu. Iya, sebelah IWG sama ITG ini kan beda orang, tapi 11-12 loh. Iya. 11-12. tidak ada satupun di dalam Al-Quran memerintahkan menuhankan Nabi Isa. Justru ancaman yang ada itu jelas. Al-Maidah ayat 17, ayat 72, ayat 73 itu menyapu bersih dalam ajaran Islam ketika orang menuhankan Nabi Isa. Tempat kembalinya juga di neraka. Itu di dalam ajaran Islam. Yang ada justru Al-Quran menasehati orang-orang yang menuhankan utusan Tuhan. Kamu itu sudah berlebihan dalam beragama. Tiba-tiba naik berpolemik seenaknya, lompat sana lompat sini. Lucu. Nggak kayak gitu cara diskusinya, kawan.